Novel audio Cincin Naga edisi yang ke-2451 hingga 2475. Novel fiksi bela diri dan fantasi dilanjut. Melihat ini, Sentian tidak tahan lagi. Dia mengabaikan halangan Master Iron Hammer, menjentikkan jari kanannya, dan seberkas cahaya kemasan langsung menuju ke arah monster itu. Monster itu terkena cahaya kemasan, dan setelah meraung, ia jatuh ke tanah dan mati seketika. Dengan kekuatan Sentian saat ini, dia bisa menghadapi monster tingkat ini hanya dengan lambaian tangannya. Monster itu mati, dan gadis itu perlahan-lahan memanjat dengan ekspresi bingung dan ketakutan di wajahnya. Terima kasih. Gadis itu dengan takut-takut mengikuti Sentian untuk mengucapkan terima kasih padanya. Pada saat ini, terdengar ledakan gemuruh dari tidak jauh, disertai dengan guncangan bumi. Oh tidak, banyak monster sedang menuju ke sini, ayo cepat pergi. Master Iron Hammer mengerutkan kening saat merasakan bumi berguncang. Gadis, sebaiknya kau cepat lari. Banyak monster datang ke sini. Sentian memperingatkan gadis itu, lalu dia berencana untuk pergi bersama Master Iron Hammer. Tetapi gadis itu tiba-tiba berbalik, meraih monster Mahtei itu dengan kedua tangan, dan menggendongnya di punggungnya sekuat tenaga. Terlihat gadis itu sedang berjuang. Dia menggertakkan giginya dan membawa mahiat monster itu di punggungnya, melangkah maju selangkah demi selangkah. Sentian sangat terkejut saat melihat ini. Dia tidak mengerti mengapa gadis itu lari dan membawa mahiat monster itu di punggungnya. Gadis, lebih baik kau buang saja mahiat monster itu dan lari menyelamatkan diri, kalau tidak kau akan dikejar oleh banyak monster. Ucap Sentian kepada gadis itu. Tetapi gadis itu tidak berkata apa-apa dan terus melangkah maju, badannya sudah basah oleh keringat dan darah. Merasa sejumlah besar monster semakin dekat, Sentian tidak tega melihat gadis itu dimakan oleh monster-monster itu, jadi dia melangkah maju, meraih bahu gadis itu dengan satu tangan, lalu melompat, dan langsung melesat keluar ratusan meter. Sentian berhenti hanya setelah dia dan gadis itu telah kabur sejauh puluhan mil. Master Tihui menatap Sentian dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Gadis kecil, bagaimana mungkin kau menyerahkan nyawamu sendiri demi mahiat monster ini? Humazi melangkah maju dan memarahi gadis itu. Gadis itu menatap tatapan tajam Humazi, menggigit bibirnya, matanya penuh kesedihan, dan akhirnya dia mulai menangis. Hal ini membuat Humazi tertegun sejenak, dan dia bingung harus berbuat apa. Aku ingin mahiat monster itu untuk ditukar dengan koin roh untuk mengobati nenekku. Nenekku sakit, kalau tidak aku tidak akan datang ke gunung ini sendirian untuk memburu monster. Gadis itu menangis dengan sangat sedih. Gadis kecil, jangan menangis. Di mana kamu tinggal? Kami akan mengirimmu kembali. Sentian melihat bahwa gadis kecil itu menangis dengan sangat sedih, dan dia mengambil risiko untuk memburu monster itu untuk mengobati neneknya, jadi dia memutuskan untuk mengirim gadis kecil itu pulang. Rumahku di desa Dasi, tidak jauh dari sini, kata gadis kecil itu sambil menunjuk ke arah barat. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menatap Humazi dan berkata, Tuan Hu, Anda membawa mahiat monster itu. Mengapa saya harus membawanya? Humazi tercengang. Siapa yang menyuruhmu menakut-nakuti orang sampai menangis? Tentu saja kamu yang bertanggung jawab, kata Sentian sambil tersenyum. Humazi memutar matanya dan hanya bisa mengulurkan tangan dan mengambil mahiat monster itu. Tuan Tihui, mari kita kembalikan gadis kecil ini terlebih dahulu, baru kemudian kita pergi ke puncak Qingyu, kata Sentian kepada Tuan Tihui. Master Tihui menghela nafas. Aku menghentikanmu bukan karena aku kejam, tetapi pengetahuanmu tentang hal-hal di dunia surgawi terlalu sedikit. Tahukah kamu apa hal yang paling menakutkan di dunia surgawi? Hal yang paling menakutkan di dunia surgawi bukanlah iblis atau monster, tetapi hati manusia. Banyak orang sering mati bukan di tangan iblis atau monster, tetapi di tangan orang-orang terdekat mereka. Kamu harus tahu bahwa dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada yang bisa dikhianati. Manusia jauh lebih menakutkan daripada iblis dan monster. Master Tihui, kamu terlalu melebih-lebihkan. Meskipun beberapa orang sangat jahat, aku merasa masih ada lebih banyak orang baik. Mari kita kirim gadis kecil itu kembali terlebih dahulu. Setelah Sentian selesai berbicara,
dia membiarkan gadis kecil itu memimpin jalan dan langsung menuju desa Dasi. Setelah Sentian dan teman-temannya berjalan beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dan berkata, "Desa Dasi ada di depan. Terima kasih. Aku akan kembali sendiri." Sambil berbicara, gadis itu mengambil mahiyat monster itu dari tangan Humazi, lalu pergi menuju desa Dasi yang tidak jauh dari sana. Humazi tertegun dan menatap gadis itu dengan bingung. Gadis kecil ini sangat kasar. Kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali, tetapi dia bahkan tidak mengundang kami ke rumahnya untuk minum. Sentian juga sedikit terkejut. Gadis itu tidak terlihat seperti orang yang tidak sopan. Mengapa dia tidak mengundang mereka masuk ketika mereka tiba di pintu masuk desa? Di dunia makhluk surgawi, orang-orang sangat waspada terhadap satu sama lain. Desa-desa kecil seperti ini tidak mengizinkan orang asing masuk. Master Tihui melihat kebingungan Sentian dan Humazi, jadi dia menjelaskannya. Ketika Sentian mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang di dunia surgawi begitu waspada. Akan tetapi, karena gadis itu tidak mengundang mereka, Sentian dan teman-temannya tidak bisa memaksakan diri untuk mengikutinya pulang, untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekarang gadis itu tidak lagi dalam bahaya, Sentian berencana untuk pergi ke puncak Qingyu. Tetapi ketika Sentian dan rekan-rekannya hendak pergi, tiba-tiba 7 atau 8 pria kekar mengenakan kulit binatang dan memegang senjata di tangan mereka mengepung Sentian dan rekan-rekannya. Sentian melirik orang-orang ini dan menemukan bahwa kekuatan mereka tidak terlalu kuat, dan hampir sama dengan gadis tadi. Namun, permusuhan di mata orang-orang ini membuat Sentian sangat bingung. Dia tidak memiliki musuh di dunia surga dan manusia, jadi mengapa orang-orang ini begitu membencinya? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan dengan menyelinap ke desa Dasi kami? Salah satu pemuda yang memegang pisau besar bertanya kepada Sentian dan yang lainnya dengan tegas. Kami sedang mengantar seorang gadis kembali. Dia berasal dari desa Dasi Anda, jadi kami datang ke sini. Sentian menjelaskan, mengawal orang-orang kita dari desa Dasi kembali. Pemuda itu sedikit mengernyit. Saudara Li, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pikir mereka adalah mata-mata dari desa Daking. Mereka datang ke sini untuk memata-matai situasi di desa Dasi. Mari kita tangkap mereka terlebih dahulu. Seorang pria kekar berkata kepada pemuda itu dengan wajah marah. Pemuda itu menatap Sentian dan 2 orang lainnya selama beberapa detik, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tangkap mereka bertiga dulu. 7 atau 8 pria kuat hendak melangkah maju untuk menangkap Sentian dan yang lainnya, dan Humazi menatap orang-orang ini, menggerakkan jari-jarinya, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tidak perlu orang lain membantu orang-orang ini, Humazi dapat dengan mudah mengatasinya sendiri. Namun pada saat itu, gadis yang baru saja pergi itu tiba-tiba berbalik dan berteriak keras. Kakak Ali, jangan lakukan apa-apa, mereka mengawalku kembali. Gadis itu berteriak dan berlari, menghalangi Sentian dan yang lainnya, mencegah 7 atau 8 pria kuat itu mengambil tindakan. Kakak Yuner, ada apa? Tanya Ali pada gadis itu. Gadis itu dengan cepat menjelaskan situasinya secara rinci, dan kemudian membiarkan Ali dan yang lainnya melihat monster yang terbunuh. Ketika mereka melihat mahiyat monster itu, orang-orang ini percaya apa yang dikatakan gadis itu. Namun, Ali jelas tidak menghilangkan kecurigaan dan permusuhannya terhadap Sentian dan lainnya. Semuanya, karena kalian telah menyelamatkan saudari Yuner, silakan datang ke desa Dasi kami dan duduklah. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik dan membalas budi kalian. Kata Ali kepada Sentian dan yang lainnya. Tidak, kami memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Setelah kejadian ini, Sentian tidak ingin membuang waktu di desa Dasi lagi, dan jelas bahwa pihak lain masih memusuhi mereka. Kamu telah menyelamatkan penduduk desa Dasi kami, dan kami, desa Dasi, harus membalas budimu. Ini adalah peraturan desa-desa Dasi kami. Silakan ikuti aku. Nada bicara Ali sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Setelah Ali selesai berbicara, beberapa pria kuat lainnya menghalangi jalan Sentian dan kelompoknya. Tampaknya Sentian dan anak buahnya harus pergi entah mereka mau atau tidak. Melihat ini, Humazi langsung marah. Meskipun ini adalah alam surga,
melihat orang-orang lemah di depannya, Humazi dapat melumpuhkan mereka dengan satu tangan. Bagaimana dia masih bisa diancam? Tepat saat Humazi hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Sentian. Dia tidak ingin Humazi menyakiti siapapun di dunia surga dan manusia. Master Iron Hammer hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia sepertinya ingin Sentian merasakan permusuhan antar manusia di alam surga. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Sentian mengangguk dan setuju dengan Ali. Setelah itu, rombongan itu menuju ke desa Dasi, yang merupakan desa kecil dengan sekitar 100 rumah tangga. Ada formasi yang didirikan di sekitar desa, yang tampaknya untuk pertahanan terhadap monster. Ada 2 menara di sisi barat desa, tingginya hanya belasan meter, dijaga oleh orang-orang. Ada juga orang-orang yang berjaga di depan gerbang dengan senjata. Sentian menatap desa kecil di depannya yang dijaga sangat ketat. Dia tidak mengerti mengapa. Ali membawa Sentian dan yang lainnya masuk melalui pintu, dan banyak orang menyambut Ali setelah melihatnya. Ketika mereka melihat Sentian dan orang asing lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi penasaran. Bahkan ada beberapa anak yang mengikuti Sentian dan teman-temannya, menatap mereka dengan saksama seolah-olah mereka adalah monster. Tingkah laku penduduk desa yang aneh membuat Sentian semakin penasaran dengan desa Dasi, dan berapa banyak desa seperti ini yang ada di dunia surga dan manusia. Awalnya, Sentian mengira bahwa alam surga penuh dengan para master dan kultivator yang sedang dalam tahap transformasi ada di mana-mana. Tetapi sekarang melihat desa Dasi ini, benar-benar berbeda dari alam surga yang dia bayangkan. Kakak Yunaer, biarkan Lao Zhang mengurus mahiyat monster itu. Besok aku akan membantumu membawa kulit dan pil itu ke kota untuk dijual, lalu aku akan membeli obat untuk nenekmu. Ingat, kamu tidak boleh lagi menyelinap keluar desa untuk berburu monster. Itu terlalu berbahaya. Bahkan jika kamu tidak dimakan monster itu, akan sangat berbahaya jika kamu bertemu orang dari desa lain. Setelah memasuki desa Dasi, Ali memarahi gadis itu. Aku mengerti. Gadis itu menundukkan kepalanya, tampak sedikit kesal. Melihat hal itu, Ali mengusap kepala gadis itu dengan perasaan pedih, lalu mengutus seseorang untuk membantu gadis itu membawa pergi mahiyat monster itu. Ali mengajak Sentian dan yang lainnya untuk berjalan menuju sebuah rumah batu. Sebelum mereka memasuki rumah batu tersebut, Sentian menemukan bahwa ada sebuah formasi yang terbentuk di sekitar rumah batu tersebut. Namun, Sentian tidak menunjukkannya, tetapi mengikuti mereka masuk. Bagi Sentian, formasi semacam ini seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Formasi itu tidak bisa menjebak mereka. Saat memasuki rumah batu, Ali berkata kepada Sentian, "Kalian istirahat dulu di sini, aku akan menyuruh seseorang membawakan kalian makanan." Setelah itu, Ali pun keluar. Ketika Ali baru saja keluar dari rumah batu, disertai kilatan cahaya putih yang menyilaukan, berkas cahaya tiba-tiba muncul mengelilingi seluruh rumah batu, menjebak Sentian dan yang lainnya di dalamnya bagaikan sangkar. Humazi tercengang saat melihat ini, lalu dia berteriak pada Ali, "Kutu Kupret, kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Kalian tidak hanya tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi kalian bahkan menjebak kami." Ali hanya berbalik dan menatap Humazi dengan dingin, lalu pergi tanpa mengatakan apapun. "Kutu Kupret, orang-orang di dunia surga ini seperti apa? Rasanya mereka semua sakit otak," kata Humazi sambil mengumpat. "Bukankah sudah lama kukatakan padamu bahwa hal yang paling menakutkan di dunia surga dan manusia adalah hati manusia? Di dunia surga dan manusia, hanya ada kecurigaan dan keraguan di antara manusia." Master Iron Hammer berkata sambil tersenyum tipis. Sepertinya manusia di dunia surgawi sedang mengalami krisis kepercayaan yang serius. Sepertinya surga di mata orang-orang di dunia sekuler ini bukanlah surga yang sebenarnya, kata Sentian dengan sedikit emosi. Dunia surgawi adalah surga di mata para pendeta di dunia sekuler, tetapi di mata manusia sejati di dunia surgawi, itu lebih seperti neraka, karena manusia di dunia surgawi memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk kekuatan. Tujuan perjuangan setiap orang adalah untuk mengatasi malapetaka dan menjadi abadi, jadi di mata manusia di dunia surgawi, kerabat dan persahabatan akan banyak memudar, dan beberapa orang dapat melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi di dunia surgawi, hal yang paling menakutkan adalah hati manusia,
karena setiap orang dibutakan oleh keinginan untuk kekuatan alam. Jika bukan karena penindasan hukum langit dan bumi, dunia sekuler akan menjadi tempat yang paling ideal bagi manusia untuk hidup. Master Iron Hammer berkata dengan emosi. Sentian tidak berbicara. Dunia memang sering seperti ini. Orang-orang di dalam kota yang terkepung ingin keluar, sementara orang-orang di luar berusaha keras untuk masuk. Pada saat ini, di sebuah rumah rendah di desa Dasi, Yuner menyerahkan mahiyat monster itu kepada Lao Zhang untuk ditangani, dan dia sedang menyekat tangan seorang wanita tua dengan matanya yang terbungkus kain putih di tempat tidur. Nenek, aku baru saja memburu monster besar hari ini. Ali Ge berkata bahwa setelah aku menjual kulit monster dan pil monster di kota besok, aku akan membelikanmu obat. Matamu akan baik-baik saja, kata Yuner sambil menyekat tangan wanita tua itu. Anakku, dengan kemampuanmu yang terbatas, bagaimana mungkin kau bisa pergi berburu di pegunungan sendirian? Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang tuamu yang sudah meninggal? Wanita tua itu memarahi Yuner dengan sangat sedih. Nenek, jangan khawatir, aku beruntung. Hari ini ada orang baik hati yang menyelamatkanku dan membantuku membunuh monster itu. Aku melihat orang-orang itu sangat kuat. Mereka bisa membunuh monster hanya dengan jentikan jari mereka. Yuner mengikuti wanita tua itu dan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di pegunungan. Setelah mendengar ini, wanita tua itu sedikit mengernyit dan berkata, Yuner, dari mana orang-orang yang kamu sebutkan itu? Di mana mereka sekarang? Nenek, aku tidak tahu dari mana mereka berasal, tetapi mereka semua diundang ke desa Dasi oleh Ali Ge. Kata Yuner, ini buruk. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri, yang membuat Yuner takut. Kemudian wanita tua itu berkata, Yuner, bawa aku untuk menemukan orang-orang itu sekarang. Ali sangat ceroboh. Bagaimana dia bisa membawa mereka ke desa? Melihat ekspresi wanita tua itu, Yuner bertanya dengan bingung, Nenek, kamu tidak perlu begitu gugup. Aku tidak berpikir orang-orang itu orang jahat. Mereka bahkan mengantarku kembali. Dasar gadis bodoh, hati manusia itu jahat, kamu sama sekali tidak mengerti. Bawa aku ke sana. Wanita tua itu mendesak Yuner untuk membawanya menemui Sentian dan yang lainnya. Yuner tidak punya pilihan lain selain mendukung wanita tua itu dan keluar dari rumah. Begitu aku keluar ruangan, aku bertemu Ali. Kakak Ali, di mana kau menempatkan orang-orang yang baru saja menyelamatkanku? Tanya Yuner pada Ali. Ali, kenapa kamu begitu nekat membawa orang luar ke desa? Bagaimana bisa kamu menjadi kepala desa? Wanita tua itu memarahi Ali dengan sangat tidak puas. Nenek, aku mengunci ketiga orang itu di sebuah rumah batu di desa. Ada formasi di sekeliling mereka dan mereka tidak bisa keluar. Kata Ali kepada wanita tua itu. Kakak Ali, mereka adalah penyelamatku, bagaimana mungkin kau bisa mengurung mereka? Kata Yuner tidak puas ketika mendengar bahwa Ali telah mengurung Sentian dan yang lainnya di rumah batu. Kakak Yuner, orang-orang ini. Baiklah, jangan banyak bicara lagi, bawa aku melihat. Wanita tua itu menyela perkataan Ali dan meminta Ali untuk segera membawanya ke rumah batu. Ketika perempuan tua itu tiba di rumah batu, ia tidak langsung masuk ke dalam, melainkan berdiri dengan tenang di luar rumah batu, dengan nafas yang keluar dari badannya, menyelimuti rumah batu itu. Aura ini berbeda dengan kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh kultivator lain, lebih mirip dengan kekuatan pola Dao dalam badan Sentian. Sentian, yang sedang berbaring bosan di rumah batu, langsung berdiri setelah merasakan napas ini. Pada saat yang sama, Humazi dan Master Tihui juga merasakan aura yang menyelimuti. Aku tidak menyangka ada seorang guru di desa pegunungan kecil ini. Kata Humazi setelah merasakan nafas ini. Wajah Sentian dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia bergegas keluar dari rumah batu dalam sekejap. Di depan Sentian, formasi di luar rumah batu itu seperti tidak ada apa-apanya dan tidak dapat menghentikan Sentian sama sekali. Melihat Sentian keluar dari rumah batu dengan mudah, dan lingkaran sihir di sekitarnya tidak membawa halangan apapun bagi Sentian, Ali dan Yuner terkejut. Humazi dan Master Tihui juga keluar dari rumah batu satu demi satu. Ali berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira ada formasi di sekitar rumah batu ini yang dapat menjebak Sentian dan yang lainnya. Namun,
dia tidak menyangka bahwa di mata Sentian dan yang lainnya, apa yang disebut formasi ini sama sekali tidak berguna. Wanita tua itu juga merasakan bahwa Sentian dan yang lainnya telah keluar dari rumah batu. Alisnya berkerut erat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aura yang baru saja dipancarkan membuatnya menyadari bahwa 3 orang di depannya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Wanita tua itu tanpa sadar melindungi Yuner di belakangnya, lalu berkata, "Kalian bertiga, kalian semua adalah makhluk setengah abadi, mengapa kalian masih tertarik dengan desa pegunungan kecil ini?" Sentian tidak berbicara, tetapi memancarkan aura yang langsung menyelimuti wanita tua itu. Kemudian kesadaran ilahi menembus badan wanita tua itu dan memasuki lautan kesadarannya. Wanita tua itu berusaha mahtei-mahteihan untuk melawan, tetapi sia-sia saja. Hanya dalam sekejap, semua aura dan kesadaran spiritual yang dipancarkan Sentian diambil kembali, dan kemudian dia diam-diam menatap wanita tua buta di depannya. Sentian sekarang dapat menyimpulkan bahwa wanita tua di depannya adalah seorang pembudidaya iblis, termasuk ras iblis, bukan ras manusia. Namun Sentian tidak mengerti, wanita tua ini jelas-jelas iblis, jadi mengapa dia tinggal di desa pegunungan kecil ini bersama manusia? Dan tampaknya wanita tua itu sangat protektif terhadap Yuner. Dia secara tidak sadar melindungi Yuner di belakangnya tadi. Sentian melihatnya dengan jelas. "Nyonya tua, kami baru saja tidak sengaja melihat Nona Yuner dikejar oleh monster di pegunungan, jadi kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali. Kami tidak tertarik dengan desa pegunungan ini. Jika Anda tidak menyambut kami bisa pergi sekarang. Saya harap Anda tidak salah paham." Sentian tidak mengungkapkan identitas wanita tua itu. "Kalau begitu, kalian harus pergi. Kami tidak punya apa yang kalian inginkan di desa pegunungan yang malang ini." Wanita tua itu memerintahkan mereka untuk segera pergi. Sentian tidak menyangka wanita tua itu akan bersikap begitu terus terang. Setelah jeda sebentar, dia berbalik dan berjalan keluar dari desa Dasi. Karena dia tidak diterima, Sentian tidak perlu tinggal di sini. Terlebih lagi, dia tidak punya niatan terhadap desa Dasi ini. Sentian mengikuti Humazi dan Master Tihui keluar dari desa Dasi. Wanita tua itu menghela napas lega hanya setelah Sentian dan yang lainnya pergi. Yuner memanfaatkan ketidakpedulian wanita tua itu dan mengejar Sentian dan yang lainnya. "Tunggu sebentar." Yuner menyusul Sentian dan yang lainnya. Sentian berbalik dan melihat Yuner yang mengejarnya dengan wajah merah, jadi dia bertanya, "Nona Yuner, apakah ada hal lain?" Yuner berkata dengan malu, "Nenekku tidak suka orang asing, jadi jangan heran. Kamu menyelamatkanku, dan aku bahkan tidak tahu namamu." "Namaku Sentian." Sentian berkata sambil tersenyum. "Sentian." Yuner bergumam pelan, lalu bertanya, "Kakak Sentian, kamu dari mana? Kelihatannya kamu punya kemampuan hebat." "Aku." Sentian membuka mulutnya, tetapi sesaat tidak tahu harus mengatakan dari mana dia berasal. Dia tidak mungkin mengikuti Yuner dan mengatakan bahwa dia berasal dari dunia sekuler, bukan? "Saya khawatir Yuner mungkin tidak tahu di mana dunia sekuler itu atau apa itu." "Aku dari puncak King Niu," kata Sentian, mengingat lokasi sekte pemurnian senjata. "Puncak King Niu." Yuner membelalakkan matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kejutan. "Tempat itu sangat jauh, aku tidak menyangka kau dari sana. Pasti butuh waktu lama bagimu untuk berjalan ke sini. Aku punya daging hewan di sini. Kau bisa mengambilnya dan mengisi ulang tenagamu di jalan." Saat dia berkata demikian, Yuner mengeluarkan tas kain berisi potiongan daging hewan. Sebenarnya daging hewan tersebut tidak ada gunanya bagi Sentian dan kawan-kawan, tetapi bagi Yuner, daging tersebut sangat berharga karena dapat dijual dan menghasilkan uang. Sekarang Yuner mengeluarkan daging itu dan memberikannya kepada Sentian, yang menunjukkan bahwa Yuner tahu bagaimana membalas kebaikan dan bukan tipe orang yang melupakan prinsipnya ketika melihat keuntungan. Dengan begitu, tidak semua manusia di alam surga itu egois. Sentian mengambil tas kain, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan liontin giok dari cincin penyimpanan. Setelah menyuntikkan sedikit kekuatan naga dan phoenix ke dalam liontin giok, Sentian menyerahkan liontin giok itu kepada Yuner dan berkata, "Nona Yuner, saya punya liontin giok untuk Anda. Dengan liontin giok ini, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berburu monster.
Anda harus tahu bahwa kekuatan naga dan phoenix yang disuntikkan Sentian ke dalam liontin giok itu adalah kekuatan binatang mistis dan memiliki aura binatang mistis. Selama Yuner mengenakan liontin giok ini, monster-monster itu tidak akan berani mendekat. Yuner menolak beberapa kali, tetapi akhirnya menerima liontin giok itu. Setelah berpamitan dengan Yuner, Sentian dan teman-temannya berangkat menuju si Jiantan. Mengenai desa Dasi, Sentian tidak terlalu mempedulikannya dan hanya menganggapnya sebagai episode kecil dalam perjalanannya. Sentian tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, desa pegunungan kecil desa Dasi lah yang menyelamatkan hidupnya. Setelah beberapa hari berjalan kaki, Sentian dan teman-temannya akhirnya tiba di kaki puncak Qingniu. Melihat tempat yang sudah dikenalnya itu, mata Master Hammer menjadi basah. Dia sudah tidak pernah ke tempat yang sudah dikenalnya ini selama lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku ingin tahu apakah sekte pemurnian senjata masih ada di sana. Master Tihui penuh dengan emosi, lalu naik ke gunung. Sentian dan Humazi mengikuti dari belakang, karena takut kehilangan guru Tihui. Bukankah mereka akan menjadi pengemis saat itu, karena mereka berada di dunia surga dan manusia yang tidak dikenal ini. Tak lama kemudian, sebuah gerbang batu yang menjulang tinggi muncul. Daerah di sekitar gerbang batu itu sudah ditumbuhi rumput liar dan pepohonan, tetapi gerbang batu itu masih berdiri tegak. 3 karakter besar sekte pemurnian terukir di gerbang batu. Meskipun mereka telah melalui berbagai perubahan hidup, ketiga karakter ini masih terlihat jelas. Setelah melewati gerbang batu, yang terlihat adalah tumpukan puing-puing. Tempat ini sudah lama ditinggalkan dan wujud aslinya sudah tidak terlihat lagi. Namun, dilihat dari besarnya puing-puing, sekte pemurnian senjata ini pasti sangat gemilang di masa lalu. Master Iron Hammer melihat pemandangan di depannya, berlutut di tanah, dan menangis dengan sedihnya. Melihat guru Tihui yang menangis terseduh-seduh, baik Sentian maupun Humazi tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menunggu dalam diam. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan emosinya ketika melihat sekte mereka dalam keadaan seperti ini. Master Tihui menangis lama sekali sebelum dia menyeka air matanya dan membawa Sentian dan Humazi jauh ke dalam sekte pemurnian senjata. Tak lama kemudian sebuah kolam dalam muncul di hadapan Sentian dan kawan-kawan, dan air di kolam itu sangat dingin. Meski bertahun-tahun tak ada yang merawatnya, air di kolam ini ternyata sangat jernih, tanpa sedikit pun kotoran. Tepat ketika Sentian dan Master Tihui sangat cemas dan bingung, gelembung-gelembung besar tiba-tiba muncul dari air kolam, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih perlahan-lahan bangkit dari air kolam. Badan lelaki tua itu padat dan halus, mengambang di atas air danau. Jelaslah bahwa dia adalah roh, bukan badan fisik. Setelah melihat lelaki tua itu, Master Tihui langsung menjadi sangat hormat. Ia melangkah maju dan memberi hormat, berkata, "Saya Tihui, murid dari sekte pemurnian senjata. Saya di sini untuk bertemu Master Jian." Master Jian melirik Master Tihui dengan dingin dan berkata, "Sudah lebih dari 10 tahun. Saya pikir semua orang dari sekte pemurnian senjata sudah meninggal, tetapi saya tidak menyangka masih ada murid dari sekte pemurnian senjata yang mengingat kolam pencucian pedang ini. Master Jian telah membantu sekte pemurnian senjata kami untuk menempa pedang-pedang suci yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin kami di sekte pemurnian senjata melupakan Master Jian? Baru saja, sebilah pedang teman saya adalah milik saya. Kami ingin menggunakan kolam pencucian pedang untuk memperbaikinya, tetapi sekarang pedang itu telah tenggelam ke dasar kolam. Saya harap Master Jian dapat mengembalikan pedang itu," kata Master Tihui kepada Master Jian. "Pedang pembunuh naga yang baru saja kau sebutkan. Itu adalah salah satu pedang yang paling kubanggakan yang pernah kubuat. Tapi aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini," kata pedang tua dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. "Tuan Jian, pedang pembunuh naga telah hilang di dunia sekuler selama bertahun-tahun karena roh pedangnya rusak. Aku baru saja mendapatkan pedang pembunuh naga belum lama ini. Sekarang pedang itu tidak dapat menahan kekuatanku, jadi pedang itu rusak. Tuan Jian, tolong bantu perbaiki pedang pembunuh naga. Aku percaya bahwa di tanganku, pedang pembunuh naga akan dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya." Sentian memohon kepada Tuan Jian. Pedang tua menatap Sentian dan berkata dengan sedikit rasa jijai di matanya. "Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin pedang pembunuh naga tidak mampu menahannya?
Aku pikir kau sama sekali tidak menghargainya, jadi kau membiarkan pedang suci seperti itu jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Sekarang pedang pembunuh naga telah kembali ke tanganku, aku tidak akan menyerahkannya. Aku ingin menempanya lagi dan membuatnya menjadi pedang yang lebih canggih. Pedang tua berkata dengan dingin. Tuan Jian, pedang pembunuh naga telah menyatu dengan sentian, dan roh pedang telah mengenali tuannya. Saya harap Tuan Jian dapat mengembalikan pedang pembunuh naga kepadanya. Tuan Palu Besi memohon dengan tergesa-gesa. Manusia dan pedang adalah satu, dan roh pedang mengenali tuannya. Itu karena roh pedang-pedang pembunuh naga telah rusak, dan diambil oleh anak ini saat ia dalam keadaan lemah, kalau tidak bagaimana ia bisa mengenalinya sebagai tuannya. Pedang pembunuh naga ini seperti anakku. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan orang yang tidak berdaya. Melihat aura orang ini, dia hanya berada di alam transformasi. Dia tidak pantas memiliki pedang pembunuh naga. Saat guru pedang tua itu berbicara, badannya mulai bergetar seperti riak, dan perlahan menghilang. Melihat ini, Sentian mengerutkan kening, lalu memusatkan kekuatan naga ke tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Sentian meninju ke arah kolam pencucian pedang. Tinju cahaya emas besar itu menutupi seluruh kolam pencucian pedang. Karena ahli pedang tua ini menolak menyerahkan pedang pembunuh naga, Sentian tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pedang pembunuh naga telah lama menjadi bagian dari badannya dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Sentian, berhenti. Master Tihui berteriak tergesa-gesa saat dia melihat Sentian benar-benar menyerang Old Jian. Akan tetapi, pukulan Sentian telah mengenai air si jantan dengan sangat keras, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan air tersebut melesat ke langit. Badan Master Jian yang awalnya perlahan menghilang, tiba-tiba menjadi padat pada saat ini. Kau benar-benar berani menyerangku. Wajah Old Jian menjadi dingin, dan dia melambaikan lengan bajunya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan langsung menembus tinju cahaya keemasan Sentian. Sudah lebih dari 10 tahun sejak sekte pemurnian senjata dihancurkan, dan masih belum ada yang berani menyentuh kolam pencucian pedangku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau, seorang anak muda, akan berani menyerangku. Master pedang tua dipenuhi dengan amarah, dan energi pedang yang tajam itu datang ke arah Sentian. Pukulan Sentian hancur oleh aura pedang, dan aura pedang itu datang ke arah Sentian seperti tetesan air hujan. Humazi dan Master Tihui di samping Sentian sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Menghadapi aura pedang yang luar biasa dari Sword Master, ekspresi Sentian menjadi sangat serius. Meskipun Sword Master hanyalah roh, aura pedang yang dipancarkannya sangat padat. Sentian sama sekali tidak berani ceroboh, dan dengan cepat mengaktifkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh badannya ditutupi sisik emas. Kemudian Sentian mengeluarkan busur Raja Dewa. Tiba-tiba dia menarik busur Raja Dewa. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip-kedip di tali busur, dan bulu-bulu anak panah muncul satu persatu, bersinar dengan cahaya keemasan. Sentian berteriak keras, melepaskan tali busur, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju energi pedang. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar di udara, dan seluruh energi pedang Master Pedang diblokir oleh Sentian dengan busur Raja Dewa. Adapun si Tua Jian, dia mengerutkan kening dan menatap busur Raja Dewa di tangan Sentian dengan linglung. Kamu benar-benar memiliki senjata ajaib seperti itu di tanganmu, tampaknya tidak sederhana. Kata Old Jian dengan sedikit emosi. Tuan Jian, aku hanya ingin mendapatkan kembali pedang pembunuh naga. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku harap kamu dapat menyerahkan pedang pembunuh naga. Sentian berkata kepada Tuan Jian dengan sikap yang tidak rendah hati maupun sombong. Pedang tua menatap Sentian, dan setelah beberapa saat berkata, aku bisa memberimu pedang pembunuh naga, tetapi kau harus pergi ke dasar kolam dan mengambilnya sendiri. Aku ingin tahu apakah kau punya nyali. Aku akan mengambilnya kembali jika aku bisa. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah Sentian mengatakan ini, dia hendak melompat ke kolam pencucian pedang. Meskipun energi pedang di kolam pencucian pedang sangat kuat, badan fisik Sentian dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan tidak mampu menahan energi pedang di kolam pencucian pedang. Sentian, ada banyak sekali boneka pedang di kolam pencucian pedang. Suatu hari, seorang tetua dari sekte pemurnian senjata kami mabok dan melompat ke kolam untuk mandi, dan tidak pernah keluar lagi.
kata Master Iron Hammer kepada Sentian. Sentian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa selain Master Pedang, ada juga boneka pedang di kolam pencucian pedang. Tahukah kamu, kekuatan boneka pedang ini meningkat seiring dengan energi pedang. Sekarang karena ada begitu banyak energi pedang tajam di kolam pencucian pedang, kekuatan boneka pedang di dalamnya pasti cukup tinggi. Nak, tidakkah kau berani mengambilnya? Pedang tua tersenyum meremehkan. Jika kau bisa membawa pedang pembunuh naga, aku dapat berjanji padamu bahwa aku tidak hanya akan memperbaiki pedang pembunuh naga, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Setelah mendengar ini, Sentian segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, ini kesepakatan." Setelah itu, Sentian menyelam ke dalam kolam pencucian pedang tanpa ragu-ragu. Begitu Sentian memasuki kolam, dia langsung merasakan energi pedang tajam terus-menerus mengalir melalui badannya. Akan tetapi, energi pedang tersebut tidak dapat melukai Sentian, jadi Sentian pun terjun hingga ke ujung kolam yang dalam. Saat Sentian masuk lebih dalam, air yang awalnya jernih mulai berubah menjadi sangat gelap. Humazi dan Master Tihui di atas tidak dapat lagi melihat Sentian. Sentian melepaskan seluruh kesadaran spiritualnya, melawan energi pedang sambil mencari keberadaan pedang pembunuh naga. Tak lama kemudian, Sentian tampaknya telah menemui rintangan. Saat berenang ke hilir, hambatannya meningkat secara eksponensial, dan disertai dengan gaya tolak yang besar, mendorong badan Sentian mundur. Sentian tiba-tiba mengeluarkan tenaga dan melesat maju. Setelah terjepit hebat, badan Sentian tiba-tiba mengendur dan dia jatuh dengan cepat. Saat kecepatan jatuh Sentian meningkat, sepotong tirai cahaya di depan matanya menyala. Baru saat itulah Sentian menyadari bahwa tidak ada air di sekitarnya. Saat mendongak, dia menemukan bahwa sepotong tirai cahaya di atas kepalanya mengisolasi genangan air. Ternyata ada lubang besar di bawahnya. Badan Sentian melayang di udara, terus-menerus jatuh. Saat badan Sentian jatuh, gelombang aura ganas melonjak ke atas dari bawah. Sentian melihat dengan saksama dan menemukan bahwa ada boneka pedang yang berdesakan di bawah. Masing-masing boneka pedang ini memegang pedang di tangan mereka dan berkeliaran tanpa tujuan. Di atas kolam pencucian pedang, Humazi menatap kolam air dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sentian sudah berada di sana cukup lama. Secara logika, dia seharusnya sudah mengeluarkan pedang pembunuh naga sejak lama, tetapi tidak ada gerakan sama sekali di kolam air itu. Lebih baik kalian pergi dan berhenti menunggu. Tidak mungkin anak itu bisa muncul hidup-hidup. Ada ratusan boneka pedang di bawah kolam air ini. Siapapun yang masuk ke sana akan tercabik-cabik. Pedang tua berkata dengan dingin kepada Humazi dan Master Tihui. Tidak mungkin, Sentian tidak akan mati semudah itu. Dia adalah badan asli naga emas. Dia telah menghadapi berbagai macam bahaya, tetapi dia berhasil lolos dengan selamat. Tidak mungkin kolam pencucian pedang kecil bisa merenggut nyawa Sentian. Humazi membalas dengan keras kepada Jian tua. Hahaha, seperti kata pepatah, seekor naga yang berenang di air dangkal diganggu oleh udang. Bahkan jika dia benar-benar seekor naga emas, dia tidak berguna di kolam pencucian pedang ini. Si tua Jian tertawa. Jangan senang dulu, nanti mukamu kena tampar. Kata Humazi dengan marah kepada Pak Tua Jian. Aku ditampar. Si tua Jian mengangkat sudut mulutnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat situasi anak ini dan melihat apakah dia akan menamparku. Setelah si tua Jian selesai berbicara, dia dengan lembut membelai lengan bajunya, dan riak-riak air di kolam langsung muncul. Kemudian, sebuah pemandangan terpantul di bawah air kolam yang jernih, persis seperti pemandangan Sentian yang dikejar oleh ratusan boneka pedang. Ketika Humazi melihat pemandangan ini, jantungnya langsung berdebar kencang. Menurutmu, apakah ada orang yang bisa bertahan hidup di bawah ratusan boneka pedang dalam kondisi transformasi? Old Jian menatap Humazi dengan bangga dan bertanya. Humazi tidak mengatakan apa-apa, tangannya terkepal, telapak tangannya penuh keringat, dia khawatir pada Sentian. Pada saat ini, Sentian hanya peduli dengan upaya kabur yang sia-sia dan bahkan tidak punya waktu untuk mengamati lingkungan sekitar. Sepertinya kita perlu memikirkan solusinya. Jika kita terus seperti ini, kita akan kehabisan tenaga sampai mati. Sentian mengerutkan kening. Meskipun boneka pedang ini tidak cepat dan tidak dapat mengejar Sentian untuk sementara waktu, Sentian tidak dapat terus kabur.
Kekuatan spiritual dalam badannya cepat atau lambat akan habis. Tanpa sadar, Sentian mulai berputar-putar di dasar kolam berkali-kali, dan dia bahkan merasa sedikit pusing. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba tersandung sesuatu dan hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ketika Sentian melihat ke bawah, dia menemukan batu biru yang menonjol dan sedikit terbuka. Sentian tersandung oleh batu biru ini. Sentian dengan lembut menyapu lumpur dan pasir di atasnya, dan segera cahaya redup muncul dari batu biru itu. Bersamaan dengan munculnya cahaya ini, cahaya mulai keluar dari lumpur dan pasir di sekitar batu biru itu. Melihat hal ini, Sentian buru-buru membersihkan area tersebut. Baru pada saat itulah Sentian melihat dengan jelas bahwa ada formasi sihir besar di bawah kolam air. Potiongan-potiongan batu biru itu mungkin terlihat berantakan, tetapi mereka ditempatkan menurut aturan tertentu, dan setiap potiongan batu biru memancarkan sinar cahaya. Tidak heran kolam pencucian pedang dapat menempa pedang. Ternyata itu karena formasi sihir, bukan efek air di kolam. Sentian melihat formasi sihir di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa jika kolam pencucian pedang tidak memiliki formasi sihir di bawahnya, itu mungkin hanya kolam air biasa. Bersamaan dengan batu biru yang memancarkan cahaya, cahaya ini membentuk susunan simbol besar, yang terpantul di dasar kolam. Boneka pedang yang mengejar Sentian berhenti setelah merasakan aura yang dipancarkan oleh formasi ini, dan tidak ada satupun boneka pedang yang berani bergerak maju. Melihat pemandangan ini, Sentian menghela napas lega. Selama boneka pedang ini berhenti mengejarnya, Sentian akan punya waktu untuk mempelajari formasi besar ini dengan saksama. Sentian tidak tahu siapa yang akan mendirikan formasi sebesar itu di dasar kolam air ini. Sentian berdiri di tengah formasi, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan formasi itu sangat lemah, seolah-olah formasi itu belum diaktifkan sepenuhnya. Saya tidak tahu apakah itu karena usianya, menyebabkan formasi menghabiskan terlalu banyak energi, atau karena boneka pedang ini telah menyebabkan kerusakan pada formasi. Akan tetapi, meskipun kekuatan formasi itu melemah, ia masih dapat menghentikan boneka pedang itu dan mencegah mereka mendekat. Mungkin jika formasi ini dapat diaktifkan sepenuhnya, pedang pembunuh naga dapat diperbaiki tanpa bantuan pendekar tua itu. Sentian memandangi formasi besar itu, lalu dengan lembut menekan tangannya pada sepotiong batu biru. Saat kekuatan spiritual dalam badan Sentian terus mengalir ke batu biru itu, riak-riak segera muncul dalam formasi itu, dan kemudian sebuah jimat benar-benar menyala dalam formasi itu, dan cahaya yang menyilaukan mulai bermekaran. Melihat ini, Sentian sangat gembira, dan buru-buru menuangkan kekuatan spiritual ke batu biru lainnya lagi, menyebabkan jimat dalam formasi menjadi sangat mempesona. Tak lama kemudian, seluruh dasar kolam bersinar dengan cahaya, dan sinar cahaya saling terhubung, membentuk aura yang sangat murni. Mengikuti aura ini, energi pedang yang bersilangan di kolam berkumpul menuju dasar kolam. Boneka pedang itu tampak terancam. Mereka semua menjadi sangat ketakutan dan menjauh dari formasi. Pada saat ini, Humazi dan yang lainnya di kolam Sijian juga tampaknya merasakan perubahan di kolam Sijian. Air danau yang semula jernih dan dipenuhi aura pedang, kini mulai sedikit keruh, dan aura pedang tajam di dalam air pun ikut menghilang. Ini apa yang terjadi? Si tua Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat perubahan di Sijiantan. Dia segera menggunakan beberapa mantra sihir untuk melihat apa yang terjadi. Namun dia mencoba beberapa kali dan tidak dapat lagi melihat sosok Sentian di dasar kolam, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dasar kolam. Humazi merasakan perubahan di dalam air dan bergegas maju, memasukkan tangannya ke dalam air. Kali ini, selain merasakan dinginnya air, tidak ada bahaya. Dengan kata lain, kolam air itu telah menjadi kolam air biasa. Tanpa energi pedang yang berkeliaran, kolam itu tidak akan lagi membahayakan orang-orang. Si tua Jian tampaknya merasakan sesuatu, dan dia pun menghilang seketika, menuju langsung ke dasar kolam. Humazi juga ingin melompat ke dalam kolam, tetapi dihentikan oleh Master Tihui. Jangan ikut bersenang-senang. Jika kamu pergi ke dasar kolam, kamu hanya akan mati. Pada saat ini, karena formasi terus-menerus diaktifkan oleh Sentian, dasar kolam yang awalnya tenang menjadi sangat bergejolak, dan energi pedang yang mengamuk terus-menerus diserap oleh formasi. Pedang pembunuh naga di badan Sentian tampaknya telah dipanggil.
Pedang itu langsung meninggalkan badan Sentian dan langsung menuju ke tengah formasi. Tepat saat pedang pembunuh naga dimasukkan ke dalam formasi, cahaya di sekitar formasi itu semuanya mengarah ke pedang pembunuh naga. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengan pedang pembunuh naga, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke arah pedang pembunuh naga. Sentian melihat semua ini dengan heran. Sekarang pedang pembunuh naga dimasukkan ke dalam formasi, kekuatan formasi itu langsung meningkat pesat. Boneka pedang yang kabur itu berubah menjadi ki pedang di bawah pengaruh aura formasi dan diserap oleh formasi. Gemuruh. Disertai dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, tirai cahaya yang awalnya mengisolasi air kolam runtuh pada saat ini, dan sejumlah besar air kolam langsung menyerbu ke arah Sentian. Sentian merasakan dampak air di kolam. Seluruh badannya seperti pedang tajam. Dia berdiri tak bergerak, membiarkan air menghantamnya. Energi pedang yang mengamuk di sekitarnya juga terus menghantam Sentian. Mata Sentian menjadi panas. Energi pedang yang begitu murni dan dampak dari genangan air ini adalah waktu yang tepat untuk menempa badannya. Terlebih lagi, energi pedang yang diserap oleh formasi juga merupakan sumber daya yang sangat baik untuk kultivasi. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu. Sentian duduk bersila dan langsung duduk dalam formasi. Pada saat ini, Sentian telah menyatu dengan pedang pembunuh naga, terus-menerus menyerap energi pedang yang menyerbu dari sekeliling. Energi pedang dari segala arah diserap oleh formasi, lalu menyerbu ke badan Sentian. Setelah mencapai dasar kolam, pedang tua tertegun sejenak. Dia melihat formasi besar yang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan daya hisap yang besar yang terus-menerus menyerap energi pedang di kolam pencucian pedang. Dan pedang tua juga merupakan roh pedang yang dibentuk oleh energi pedang yang terkondensasi. Seluruh badannya bergetar hebat dan tak terkendali, dan dia juga tersedot ke dalam formasi oleh kekuatan hisap formasi yang sangat besar. Si tua Jian panik saat ini, dan berusaha sekuat tenaga menahan hisapan formasi itu. Jika dia tersedot ke dalam formasi itu, dia mungkin akan lenyap dalam sekejap dan berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk dihisap ke dalam badan Sentian. Setelah berusaha sekuat tenaga, Jian Lao akhirnya berhasil lolos dari hisapan besar formasi tersebut. Melihat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang tersedot, Jian Lao merasa tertekan. Tahukah Anda, ki pedang ini adalah dasar dari kelangsungan hidupnya. Jika ki pedang ini hilang dan kolam pencucian pedang tidak lagi menempa pedang, semangat Jian Lao akan perlahan menghilang. Pada saat ini, Sentian memejamkan matanya sedikit, dan tidak tahu apa yang dipikirkan pedang tua. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyerap sejumlah besar energi pedang di kolam pencucian pedang. Pedang pembunuh naga mulai mengeluarkan suara mendengung di tengah formasi dan badan pedang bergetar hebat. Bersamaan dengan semburan cahaya di tengah formasi itu, sebuah bola cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari melesat ke langit. Bola cahaya itu menerobos air danau, melesat menuju langit, dan jatuh dengan cepat dari langit. Duar. Dengan hantaman ini, seluruh air di kolam pencucian pedang tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa, dan dari formasi di dasar kolam, seberkas cahaya perlahan terbang ke atas dan melayang keluar dari kolam pencucian pedang. Sentian tiba-tiba membuka matanya dan melihat pecahan-pecahan yang melayang. Dia tahu bahwa pecahan-pecahan itu pasti ditinggalkan oleh orang yang membuat lingkaran sihir itu, jadi dia melompat dan langsung meraih pecahan-pecahan itu. Menempa pecahan. Setelah melihat pecahan itu, Master Jian dan Master Hammer berteriak kaget. Sentian tidak tahu apa pecahan tempaan itu, tetapi dia mengulurkan tangannya dan meraih pecahan itu. Sentian melihat bahwa bagian gulungan itu hilang, tetapi bagian lainnya mencatat metode penempaannya. Kolam pencucian pedang kembali tenang, dan pedang pembunuh naga terbang keluar dari formasi dan kembali ke tangan Sentian. Sentian melihat tidak ada lagi retakan pada bilah pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang pembunuh naga menjadi lebih murni, dan kualitasnya tampaknya telah meningkat. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan gelombang energi pedang mengalir di dalam pedang pembunuh naga. Sentian, bisakah kau berikan pecahan tempa di tanganmu? Pada saat ini, Master Iron Hammer melompat dan berdiri di depan Sentian, bertanya dengan mata membara. Old Jian juga datang ke Sentian, melihat pecahan di tangan Sentian dengan gembira dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa pecahan tempa itu ada di kolam pencucian pedang.
Aku telah menjaga kolam pencucian pedang selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah menemukannya. Dengan pecahan tempa ini, Sekte Pemurnian Senjata dapat menciptakan kembali kejayaannya. Sentian menatap Master Tihui dan Old Jian dengan heran, dan bertanya dengan bingung. Apa pecahan tempa ini? Itu hanya mencatat metode penempaan yang tidak lengkap. Apakah itu sepenting itu? Sentian, kamu tidak tahu, pecahan tempa ini adalah harta karun Sekte Pemurnian Senjata kita. Pemimpin sekte kita ditangkap, dan pihak lain hanya ingin mendapatkan pecahan tempa ini. Master Tihui mengikuti Sentian untuk memberitahu asal-usul dan pentingnya pecahan tempa. Mendengar ini, Sentian melemparkan pecahan tempa itu kepada Master Iron Hammer dan berkata, karena ini adalah harta karun paling berharga dari Sekte Pemurnian Senjatamu, aku akan mengembalikannya kepadamu. Tidak ada gunanya bagiku untuk memegangnya di tanganku. Sentian mengembalikan pecahan tempaan kepada Master Hammer. Master Iron Hammer memegang pecahan tempa itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sentian. Tahukah Anda, pecahan tempa ini adalah harta yang tak ternilai bagi banyak orang, tetapi Sentian tidak memiliki sedikit pun keserakahan dan menyerahkannya secara langsung. Pada saat ini, Pak Tua Jian juga menatap Sentian dengan kagum. Memikirkan ejekan awalnya terhadap Sentian, Pak Tua Jian merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Old Jian telah menyaksikan kekuatan dan visi Sentian. Anak muda, aku tidak menyangka kau akan menyerahkan pecahan-pecahan tempaan itu dengan mudah. Tampaknya pedang pembunuh naga telah digunakan dengan baik di tanganmu. Karena aku sudah berjanji padamu, selama kau mengeluarkan pedang pembunuh naga, aku akan membantumu memperbaiki dan menempanya. Sekarang setelah kau melakukannya, berikan pedang pembunuh naga itu kepadaku. Kata Master Pedang Tua kepada Sentian. Tuan Jian, pedang pembunuh naga ini sudah diperbaiki, dan kualitasnya juga sudah sangat meningkat, jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi. Kata Sentian sambil tersenyum. Pedang pembunuh naga telah menyerap begitu banyak energi pedang sehingga pedang itu telah diperbaiki sepenuhnya dan nilainya bahkan telah dinaikkan. Tidak perlu bantuan Master Pedang sama sekali. Pedang Tua tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kau lihat hanyalah permukaannya. Semangat pedang-pedang pembunuh naga belum pulih sepenuhnya. Tunggu sampai aku memulihkan semangat pedang-pedang pembunuh naga sepenuhnya, lalu datang dan lihat lagi. Setelah Pedang Tua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Sentian, dan pedang pembunuh naga terbang keluar dari badan Sentian dan jatuh ke tangan Pedang Tua. Aku melihat Jian Tua memegang pedang pembunuh naga, dengan kilatan cahaya yang bersinar dari matanya. Kilatan cahaya itu menyapu pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang itu bergetar. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi pedang muncul dari badan Jian Lao dan mengalir deras ke pedang pembunuh naga. Si Tua Jian mengambil pedang pembunuh naga, tiba-tiba melompat tinggi, lalu menyelam ke dalam kolam pencucian pedang. Setelah Pedang Tua menancapkan pedang pembunuh naga ke dalam kolam pencucian pedang, kolam itu dengan cepat kembali tenang, dan tidak ada apapun yang dapat dilihat dari luar. Sentian, jangan khawatir, karena Master Jian berkata dia akan membantumu menempa pedang pembunuh naga dan memulihkan semangat pedang, dia pasti akan melakukannya. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Master Tihui takut Sentian akan cemas, jadi dia menghibur Sentian. Sentian mengangguk, dan beberapa orang menunggu Master Jian muncul di kolam pencucian pedang. Namun, mereka menunggu selama beberapa hari dan tidak ada pergerakan sama sekali di kolam pencucian pedang. Dan pada saat ini, di alam rahasia Sekte Hati Iblis di dunia sekuler, 6 utusan berjubah ungu itu semua menunggu di aula untuk kedatangan orang kuat itu. Mereka telah tinggal di alam rahasia Sekte Hati Iblis selama berhari-hari, tetapi belum pernah melihat kerabat mereka. Tahukah Anda, orang kuat itu telah mengirim orang untuk mengundang kerabat mereka, dan mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Tak lama kemudian, disertai gejolak di kehampaan, sesosok sosok perkasa muncul di kursi ketua aula. Apa yang kalian berenam inginkan dariku? Tanya lelaki perkasa itu kepada ke-6 utusan berjubah ungu. Guru Agung, hari-hari telah berlalu. Saya pikir kerabat kita telah tiba di alam rahasia Sekte Hati Iblis. Kami hanya ingin melihat kerabat kami. Yukian melangkah maju dan berkata kepada Guru Agung. Kerabatmu memang ada di sini sekarang, tetapi untuk sementara kamu tidak bisa menemui mereka. Aku punya sesuatu yang harus kalian berenam lakukan.
Kata lelaki kuat itu dengan dingin. Ada apa? Tanya Yukian. Sekarang formasi kebangkitan energi spiritual akan segera diaktifkan, dan kekuatan sentian telah melampaui ekspektasi kita. Jika tidak ada yang dapat mengendalikan sentian saat formasi kebangkitan energi spiritual diaktifkan, kecelakaan mungkin terjadi. Sekarang satu-satunya yang dapat menyeimbangkan sentian dalam formasi tersebut adalah Ning Sam yang memiliki badan iblis api. Hanya saja kekuatan Ning Sam saat ini tidak sebanding dengan sentian. Jadi saya ingin segera meningkatkan kekuatan Ning Sam. Untuk segera meningkatkan kekuatan Ning Sam, seseorang harus berkorban. Pria perkasa itu tidak melanjutkan bicaranya, tetapi menatap keenam utusan berjubah ungu itu dengan mata dingin. Hal ini membuat keenam utusan berjubah ungu ketakutan. Yang Maha Kuasa, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau ingin mengorbankan kami berenam untuk meningkatkan kekuatan Ning Sam? Yukian sedikit panik, dan bertanya dengan suara gemetar. Kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku mengorbankan 6 orang dari kalian? Kata lelaki perkasa itu sambil tersenyum tipis. Mendengar bahwa mereka tidak akan dikorbankan untuk meningkatkan kekuatan Ning Sam, keenam utusan berjubah ungu semuanya menghela napas lega. Aku ingin tahu siapakah orang kuat yang akan berkorban untuk meningkatkan kekuatan Ning Sam. Tanya Yukian. Aku hanya ingin mengorbankan murid-muridmu. Kalian semua mengendalikan alam rahasia kalian sendiri sekarang, dan kalian memiliki puluhan ribu murid. Selama Ning Sam menyerap peningkatan kekuatan mereka setiap hari, aku yakin bahwa ketika formasi kebangkitan energi spiritual diaktifkan, sentian pasti bukan lawan Ning Sam. Kata pria kuat itu. Mendengar ini, keenam utusan berjubah ungu semuanya terkesiap. Ternyata orang-orang berkuasa itu ingin mengorbankan murid-murid mereka. Tahukah Anda? Murid-murid mereka telah mengikuti mereka selama bertahun-tahun. Jika semua murid ini pergi, mereka akan ditinggalkan sendirian. Guru besar, kami. Yukian membuka mulutnya untuk mencoba membujuk mereka. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengorbankan murid mereka sendiri. Namun sebelum Yukian sempat menyelesaikan perkataannya, orang perkasa itu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya memberi perintah, bukan berdiskusi denganmu. Sekarang, kau harus segera mengumpulkan semua muridmu di sini. Ingat, tidak ada yang bisa menipu. Kerabatmu masih di sini." Setelah berkata demikian, orang perkasa itu melambaikan lengan bajunya, dan kehampaan pun bergetar. Kemudian, sebuah gambar besar muncul. Di dalam sangkar besar, semua kerabat dari 6 utusan berjubah ungu itu dikurung. Putri Yukian, Yu Jiameng juga ada di antara mereka. 6 utusan berjubah ungu yang melihat pemandangan ini dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa mengumpulkan semua muridnya ke alam rahasia sekte hati iblis, lalu menyaksikan murid-murid mereka dihisap kering oleh Ning Sam setiap hari. Dengan dukungan kekuatan para murid alam rahasia ini, alam Ning Sam meningkat pesat. Seiring dengan peningkatan alam Ning Sam, ambisi dan keinginannya juga meningkat. Di seluruh sekte hati iblis, Ning Sam tidak menganggap serius siapapun kecuali yang berkuasa. Bahkan utusan iblis, Ning Sam dapat memanggilnya untuk datang dan mengusirnya sesuka hati. Sementara Ning Sam terus meningkatkan kekuatannya, Sentian dan yang lainnya masih menunggu Master Jian muncul. Ini sudah hari ke-10. Mungkinkah Master Pedang Tua sudah kabur dengan pedang pembunuh naga? Humazi mulai tidak sabar. Tidak mungkin. Pedang Tua adalah roh. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika dia meninggalkan kolam pencucian pedang. Master Iron Hammer menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, dan dia belum keluar juga. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Tanya Humazi dengan cemas. Sebenarnya, Sentian juga sangat cemas saat ini. Jika dia terus menunggu tanpa henti, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia sekuler, dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan sekte hati iblis sekarang. Kalau dihitung berdasarkan waktu, formasi kebangkitan energi spiritual seharusnya segera aktif. Saat Sentian dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas, air danau yang tenang tiba-tiba mulai bergerak. Saya melihat gelembung-gelembung besar mulai bermunculan di tengah kolam, seolah-olah airnya mendidih. Kemudian, semburan energi pedang muncul dari kolam air, dan 2 cahaya pedang yang menyilaukan melesat langsung ke langit. Lalu 2 energi pedang perlahan jatuh dan langsung berubah menjadi bentuk manusia.
Salah satu energi pedang itu berasal dari Master Jian, dan di sebelah Master Jian ada seorang gadis muda. Gadis itu anggun dan elegan, dengan kulit seputih giok hangat, seperti peri dari surga. Ketika Humazi melihat gadis itu tiba-tiba muncul, matanya terbelalak. Pria ini tidak bisa menahan diri ketika melihat seorang wanita cantik. "Tuan Jian, di mana pedang pembunuh naga milikku?" Sentian hanya melirik gadis itu 2 kali, lalu menatap Tuan Jian dan bertanya. Saat ini, Tuan Jian memiliki tangan kosong dan tidak memiliki pedang pembunuh naga, jadi Sentian mengajukan pertanyaan ini. "Pedang pembunuh naga milikmu ada di sini. Ini pedang pembunuh naga milikmu," kata ahli pedang tua itu sambil menunjuk ke arah gadis itu. Sentian tertegun sejenak dan menatap gadis itu dengan tak percaya. Bagaimana pedang pembunuh naga miliknya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis. Pada saat ini, gadis itu melangkah maju, memberi hormat kepada Sentian dan berkata, "Guru, saya adalah roh pedang Zhongli. Saya mendapat warisan dari pedang lama, jadi saya meninggalkan badan pedang dan berubah menjadi badan manusia." Setelah roh pedang Zhongli selesai berbicara, dia berbalik, dan kemudian seberkas cahaya menyambar, dan Zhongli berubah menjadi pedang pembunuh naga lagi, yang langsung jatuh ke tangan Sentian. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung merasakan bahwa ada lebih banyak kekuatan dan aura di pedang itu. Terlebih lagi, pikiran Sentian dan pedang pembunuh naga bahkan lebih erat hubungannya. Setiap pikiran Sentian dapat benar-benar terungkap pada pedang pembunuh naga. "Nak, kau telah menyerap banyak energi pedang. Sekarang energi pedang itu hanya akan terbuang sia-sia di badanmu. Aku akan memberimu niat pedang penyelamat hidup yang dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Sekarang kau salurkan semua energi pedang ke pedang pembunuh naga. Dengan cara ini, kekuatan roh pedang Zhongli akan mampu membuat lompatan kualitatif dan dapat menjadi penolongmu yang paling cakap." Pedang tua berkata kepada Sentian. Mendengar ini, Sentian dengan murah hati menyalurkan semua energi pedang yang telah diserapnya di kolam pencucian pedang ke pedang pembunuh naga. Sejumlah besar energi pedang disalurkan ke pedang pembunuh naga, dan Master Pedang Tua menyatukan kedua jarinya dan menembakkan sinar cahaya keemasan ke pedang pembunuh naga. Setelah beberapa saat, energi pedang di badan Sentian benar-benar habis, dan ahli pedang tua itu pun berhenti, tetapi kali ini ahli pedang tua itu tampak jauh lebih lelah. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Sentian bergetar, dan kemudian roh pedang Zhongli muncul di depan Sentian. Saat ini, wajah Zhongli semerah buah persik, dan kulitnya menjadi lebih halus. Di tengah alis Zhongli, ada tato berbentuk pedang emas, yang menambahkan sedikit warna pada penampilan Zhongli. Melihat penampilan Zhongli, Sentian sebenarnya sedikit linglung sejenak. Melihat ekspresi Sentian, pedang tua berkata, "Niat pedang penyelamat kini telah terintegrasi ke dalam badan roh pedang Zhongli. Kamu tidak boleh menggunakannya kecuali saat kritis, jika tidak niat pedang itu bisa menjadi bumerang dan melukaimu." Sentian mengangguk, matanya bersinar dengan warna berapi-api. Dengan niat pedang ini, Sentian memiliki jimat penyelamat ekstra. "Tuan Jian, roh pedang Zhongli ini sangat anggun dan elegan. Aku ingin tahu apakah, selain membantu dalam pertempuran, dia dapat melakukan hal-hal lain yang dapat dilakukan oleh para gadis." Humazi bertanya kepada Tuan Jian. Meski kata-kata Humazi agak tidak jelas, semua orang dapat memahami maknanya. Roh pedang Zhongli tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu. Roh pedang itu tersenyum tipis dan berkata, "Roh pedang Zhongli kini telah terpisah dari badan pedang dan berubah menjadi wujud manusia. Dia adalah wanita sejati dengan daging dan darah, jadi dia bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan seorang gadis. Jika Sentian merasa kesepian di malam hari, dia bisa membiarkan Zhongli menemaninya dan menghabiskan malam yang sepi itu." Wajah Sentian memerah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Jian tua bercanda." Humazi berkata dengan rasa iri. "Sentian, kamu sangat beruntung dalam hal cinta. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Sekarang kamu memiliki roh pedang yang begitu cantik yang bisa tidur denganmu. Aku sangat iri." Haha, seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan. Meskipun Sentian masih muda, dia sangat kuat dan berpikiran luas. Wajar baginya untuk memiliki lebih banyak wanita cantik di sekitarnya. Master Hammer tertawa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Jian dan meninggalkan kolam pencucian pedang,
Sentian awalnya berencana untuk menggunakan busur Raja Dewa untuk membuka kembali jalur antara dunia surgawi dan dunia duniawi, lalu kembali ke dunia duniawi, tetapi dia dihentikan oleh Master Palu Besi. Sentian, kamu telah memberiku pecahan tempa itu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sekte pemurnian senjata kami tanpa imbalan apapun. Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan aku jamin kamu akan menyukainya. Setelah mengatakan itu, Master Tihui berjalan melewati sekte pemurnian senjata yang sepi, menyeberangi puncak Qingyu, lalu berjalan menuju gunung lainnya. Sentian, Humazi dan Zhongli mengikuti di belakang, dan Zhongli selalu meringkuk dekat Sentian seperti seekor burung kecil. Sepanjang perjalanan, Humazi begitu gembira hingga air liurnya mengalir. Tak lama kemudian, Sentian dan teman-temannya tiba di kaki gunung. Melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi di depan mereka, Sentian benar-benar merasakan napas yang berbeda dari gunung-gunung itu. Aura ini berbeda dari energi spiritual dan energi pedang. Ini adalah jenis aura yang belum pernah dirasakan Sentian sebelumnya. Guru Tihui menyadari sesuatu yang aneh pada Sentian, tersenyum dan berkata, ini adalah Gunung Ujin. Ada beberapa biji spiritual di dalam gunung, dan alasan mengapa sekte pemurnian senjata kita dapat menempa semua jenis senjata ajaib adalah berkat biji spiritual di gunung itu. Jika bukan karena biji spiritual ini, bahkan jika sekte pemurnian senjata kita memiliki keterampilan menempa yang paling maju, kita tidak akan dapat menempa senjata ajaib. Seperti kata pepatah, seorang juru masak yang terampil tidak dapat memasak tanpa nasi. Biji spiritual di Gunung Ujin sangat sulit untuk ditambang. Sampai pemimpin sekte pemurnian senjata kita ditangkap oleh sekte Huofen, kita tidak dapat menambang banyak biji spiritual. Kalau tidak, sekte pemurnian senjata kita akan menempa lebih banyak senjata ajaib. Guru Tihui mengikuti penjelasan Sentian, dan kemudian membawa Sentian dan yang lainnya ke Gunung Ujin. Tak lama kemudian, sebuah gua tambang yang gelap muncul di Gunung Ujin. Pintu masuk gua tambang itu sangat besar. Berdiri di pintu masuk, suasana istimewa itu menjadi semakin kuat. Selain itu, ada banyak batu yang tersebar di sekitar tambang. Batu-batu ini jelas berbeda dari batu lainnya. Setiap batu memiliki cahaya redup dengan berbagai warna, tetapi cahayanya sangat lemah. Sentian mengambil sebuah batu dan memegangnya di tangannya. Kemudian, sebuah napas memasuki badan Sentian, dan cahaya batu itu meredup dan menjadi sangat biasa. Ini adalah biji spiritual. Setiap jenis biji spiritual berbeda-beda. Biji spiritual yang berbeda diperlukan untuk menempa senjata sihir yang berbeda. Biji spiritual yang dibuang di sini tidak cocok untuk menempa senjata karena mengandung daya tempa yang relatif kecil, jadi langsung dibuang. Master Iron Hammer mengikuti Sentian untuk menjelaskan. Sentian melihat biji-biji spiritual ini. Jika mereka dapat dibawa ke dunia sekuler, mereka pasti tak ternilai harganya. Namun, di mata sekte pemurnian senjata ini, mereka hanyalah sampah. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara raungan monster yang sangat besar dari dalam tambang, membuat Sentian dan yang lainnya ketakutan. Sial, mengapa ada monster di sini? Kata Humazi dengan kaget. Sentian juga sedikit mengernyit, karena dia hanya merasakan kekuatan tempaan yang terpancar dari biji spiritual di tambang, dan tidak merasakan napas monster itu. Bukankah sangat berbahaya kalau kita masuk secara gegabah? Setelah mendengar suara gemuruh itu, mata Master Tihui berkilat kaget dan berkata, setelah lebih dari 10 tahun, masih ada binatang penusiuk baju besi yang hidup di tambang. Setelah berkata demikian, Master Tihui berlari mahtei-mahteihan ke dalam tambang, dan Sentian dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Setelah memasuki tambang, saya melihat beberapa sosok tergeletak di tanah tidak jauh dari pintu masuk, dan sosok-sosok ini masih menggeliat. Raungan. Raungan lain terdengar. Setelah Master Hammer menembakkan beberapa sinar cahaya, Sentian dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa binatang lapis baja tergeletak di tanah. Binatang lapis baja itu ditutupi sisik, tetapi sisik yang awalnya berwarna emas ini kini menjadi sangat kusam. Binatang-binatang penusiuk baju besi ini kurus kering dan napas mereka sangat lemah. Raungan tadi seharusnya telah menghabiskan sisa tenaga mereka. Melihat binatang penusiuk baju besi di depan mereka, Sentian, Humazi dan yang lainnya tercengang. Wajah Master Palu dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa kasihan.
Dia berjongkok dengan lembut dan membelai kepala binatang penusiuk baju besi. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Ini adalah keajaiban, ini hanya keajaiban. Saat dia mengatakan ini, Master Iron Hammer benar-benar meneteskan air mata. Tuan Tihui, apa yang terjadi dengan binatang penusiuk baju besi ini? Sentian bertanya dengan bingung ketika dia melihat Tuan Tihui menangis. Master Tihui menyeka air matanya dan berkata, binatang-binatang penusiuk baju besi ini dikurung oleh Sekte Pemurnian Senjata kami untuk tujuan menambang biji spiritual. Namun, setelah Sekte Pemurnian Senjata dihancurkan, tidak ada seorang pun yang memberi mereka makan. Saya tidak menyangka mereka masih hidup. Master Tihui, mengapa binatang-binatang penusiuk baju besi ini tidak lari? Tidak bisakah mereka lari keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan? Tanya Humazi. Kau tidak mengerti. Begitu binatang penusiuk baju besi ini mengenali tuan mereka dan ditawan, mereka tidak akan pernah pergi. Mereka lebih baik mati daripada meninggalkan tambang ini. Lagi pula, bahkan jika mereka meninggalkan tambang, mereka tidak akan bisa menemukan makanan. Mereka memakan biji spiritual. Master Iron Hammer menggelengkan kepalanya. Tambang ini penuh dengan biji spiritual, jadi mengapa binatang penusiuk baju besi ini tidak memakannya? Apakah mereka hanya menunggu untuk mati kelaparan? Tanya Sentian. Biji-biji spiritual ini belum dimurnikan, jadi binatang penusiuk baju besi tidak bisa memakannya. Biji-biji itu harus dimurnikan sebelum bisa diberikan kepada mereka. Mereka pasti merasakan napasku tadi, jadi mereka meraung sekuat tenaga untuk menarik perhatianku. Setelah Master Iron Hammer selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak, dan gelombang kekuatan penempaan melonjak keluar dari badannya, dengan cepat membentuk palu besar di tangan Master Iron Hammer. Lalu Master Hammer mengambil palu besar dan menghancurkan sepotong biji spiritual berukuran sekitar 1 meter di dalam tambang. Biji spiritual itu langsung hancur berkeping-keping, dan di tengah-tengah biji spiritual itu, terlihat sebuah inti bening seukuran kuku jari. Master Hammer melemparkan sepotong saripati biji spiritual yang hanya seukuran kuku jari ke seekor binatang penusiuk baju besi, dan binatang penusiuk baju besi itu menelannya dalam satu tegukan. Tetapi sedikit saripati biji spiritual ini hanyalah setetes air dalam lautan bagi binatang berbaju besi yang hampir mati kelaparan. Tuan Tihui, bagaimana mungkin biji spiritual sebesar itu hanya memiliki sedikit esensi? Sentian bertanya dengan heran. Biji-biji spiritual di sini semuanya sampah, jadi dibuang di pintu masuk tambang. Biji-biji spiritual yang benar-benar mengandung banyak kekuatan tempah hanya dapat diperoleh di kedalaman tambang. Jika kita ingin memberi makan binatang-binatang lapis baja ini dan membiarkan mereka pulih, kita harus masuk jauh ke dalam tambang. Kata Master Hammer. Tuan Tihui, bahkan jika kami menemukan tambang batu roh, kami tidak tahu cara memurnikannya. Kami tidak memiliki kemampuan seperti Anda untuk mengekstrak esensi tambang batu roh. Kata Humazi kepada Tuan Tihui. Lagi pula, Sentian dan Humazi tidak tahu cara menempa, apalagi memurnikan senjata, jadi mereka tidak memiliki cara untuk memurnikan esensi dari biji batu roh. Ini mudah, pemurnian biji batu roh tidaklah rumit. Aku bisa mengajari kalian berdua. Hal yang paling mendesak adalah pergi ke kedalaman tambang secepat mungkin dan menemukan biji roh dengan kemurnian yang lebih tinggi. Setelah Master Iron Hammer selesai berbicara, dia langsung menuju ke kedalaman tambang. Sentian dan Humazi mengikuti di belakang, sementara roh pedang Zhongli merasakan ranjau gelap dan merasa sedikit takut, jadi dia membalikkan badannya dan berubah menjadi pedang pembunuh naga, lalu memasuki badan Sentian. Di bawah pimpinan Master Iron Hammer, Sentian dan anak buahnya terus masuk lebih dalam ke dalam tambang. Setelah berjalan sejauh yang tidak diketahui, Master Iron Hammer berhenti. Pada saat ini, di sekitar tambang, beberapa biji spiritual yang memancarkan warna biru muda dan merah muda tersebar di dinding batu dan di sekelilingnya. Tuan Tihui, mengapa kita tidak terus maju? Sentian bertanya dengan bingung. Kita bisa berhenti di sini. Kemampuan menempaku saat ini hanya bisa memurnikan biji spiritual jenis ini. Aku tidak bisa memurnikan esensi biji spiritual ungu yang disebutkan di atas. Master Hammer menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sentian berkata kepada Master Tihui, Master Tihui, bisakah Anda mengajari kami metode pemurnian biji spiritual? Master Tihui mengangguk,
lalu mengeluarkan gulungan perkamen yang sudah menguning dari tangannya. Jika kamu memasukkan kesadaran spiritualmu ke dalam gulungan perkamen ini, kamu secara alami akan menguasai teknik penempaan tingkat rendah dan mampu memurnikan biji spiritual tingkat rendah. Setelah Master Iron Hammer selesai berbicara, dia menyebarkan gulungan perkamen itu ke tanah. Melihat ini, Sentian dan Humazi buru-buru melepaskan indera spiritual mereka dan memasuki gulungan perkamen. Hanya dalam sekejap, mereka berdua menguasai teknologi pemurnian biji spiritual. Sekarang setelah kau menguasai metodenya, kau dapat mencobanya, kata Master Hammer sambil menyimpan gulungan perkamen itu. Sentian dan Humazi mengangguk, lalu semburan aura meledak dari mereka berdua, dan segera aura ini mengembun menjadi palu besar di depan mereka. Palu besar itu memancarkan semburan aura yang kental. Sentian dan Humazi memegang palu besar itu di tangan mereka dan merasakan bahwa palu besar yang dipadatkan oleh aura itu sama sekali tidak terasa seperti ilusi di tangan mereka, tetapi seperti benda nyata. Sekarang kamu bisa memadatkan palu tempa, tetapi tingkat biji spiritual yang bisa dimurnikan dengan palu tempa ini tergantung pada pemahamanmu dan keterampilan yang telah kamu kuasai. Setelah Master Palu Besi mengatakan ini kepada Sentian dan Humazi, dia menemukan sepotiong biji spiritual dan mulai memurnikannya. Sentian dan Humazi mengikuti dan menghancurkan biji spiritual dengan palu besar di tangan mereka. Namun, setelah mereka menghancurkannya dengan palu, biji roh itu hancur, tetapi intisarinya tidak menampakkan diri, dan masih banyak kotoran yang tercampur dengan intisari biji roh itu. Melihat ini, Sentian dan Humazi hanya bisa menghancurkannya lagi dengan palu godam. Mereka tidak tahu berapa kali mereka menghancurkannya sampai mereka berkeringat dan terengah-engah. Akhirnya, mereka berhasil memurnikan sepotiong biji batu roh. Sepotiong biji esensi sebesar naga muncul di depan Sentian dan teman-temannya. Namun, Master Iron Hammer telah memurnikan lebih dari selusin biji esensi. Ini, kita terlalu lambat, kata Humazi dengan putus asa. Kalian baru saja belajar cara memurnikan biji spiritual. Kalian perlu terus berlatih dan meningkatkan kemahiran kalian. Kemudian kecepatan kalian akan perlahan meningkat. Master Tihui menghibur Sentian dan Humazi. Sentian dan Humazi mengangguk dan mulai terus memurnikan biji spiritual. Sentian menenangkan diri dan berlatih sambil memikirkannya. Pada saat ini, seluruh tambang dipenuhi dengan suara berdenting yang terus-menerus. Namun, saat kecepatan pemurnian biji spiritual Sentian menjadi semakin cepat, dia terkejut menemukan bahwa ada kekuatan tempa tambahan di badannya. Kekuatan tempa ini terus mengalir di dantiannya, dan tingkat kekuatan Sentian juga meningkat tanpa disadari. Melihat ini, Sentian bekerja lebih keras lagi, mengayunkan palu godam di tangannya dengan kuat. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, atau apakah itu siang atau malam, tetapi pada saat ini, di depan Sentian dan anak buahnya, sudah ada ratusan biji roh esensi murni. Master Hammer sudah kelelahan hingga hampir pingsan, dan palu tempa di tangannya mulai menjadi ilusi, dan akhirnya perlahan menghilang. Hammer Master menghabiskan energi yang sangat besar, sehingga pada akhirnya palu tempa tidak dapat mengeras dan hancur. Dengan begitu banyak biji spiritual yang dimurnikan, seharusnya binatang penusiuk baju besi itu bisa bergerak, kata Master Hammer setelah menarik napas. Tuan Tihui, kalian istirahat dulu di sini. Aku akan mengantarkan biji-biji spiritual ini ke binatang-binatang penusiuk baju besi itu, kata Sentian, meletakkan biji-biji spiritual itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu berjalan menuju pintu masuk gua. Ketika mereka tiba di pintu masuk tambang, beberapa binatang lapis baja yang sekarat menjadi sedikit gelisah setelah melihat Sentian, dan mata mereka penuh dengan keinginan. Sentian buru-buru mengeluarkan biji spiritual yang telah dimurnikan, dan beberapa binatang penusiuk baju besi menyerbu dan mulai melahapnya. Ratusan biji spiritual dilahap oleh beberapa binatang penusiuk baju besi hanya dalam sekejap mata. Setelah memakan biji-biji spiritual ini, aura beberapa binatang penusiuk baju besi jelas meningkat pesat. Terima kasih, anak muda. Pada saat ini, seekor binatang penusiuk baju besi berkata kepada Sentian. Sentian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa binatang penusiuk baju besi ini benar-benar bisa berbicara. Kau benar-benar bisa berbicara? Tanya Sentian dengan heran. Omong kosong, kami telah berlatih selama ribuan tahun. Jika kami tidak lapar selama lebih dari 10 tahun,
kami mungkin bisa berubah menjadi bentuk manusia sekarang. Apa maksud perkataanmu? Monster-monster di kota Raja Monster telah lama berubah menjadi bentuk manusia dan menjalani kehidupan yang sama seperti kalian manusia. Binatang penusiuk baju besi itu berkata kepada Sentian. Kota Raja Iblis. Sentian tercengang. Dia tidak mengerti apa itu kota Raja Iblis. Itu seharusnya wilayah para monster. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, tetapi menilai dari auramu, kau tampaknya bukan dari alam surgawi. Di mana Master Iron Hammer? Aku ingin tahu kemana semua orang dari Sekte Pemurnian Senjata telah pergi dalam 10 tahun terakhir. Kami telah bekerja keras untuk menambang biji spiritual di tambang, tetapi kami tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang ke tambang lagi. Binatang penusiuk baju besi itu menanyai Sentian. Senior, sesuatu terjadi pada Sekte Pemurnian Senjata lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekte itu dihancurkan oleh Sekte Api, dan Master Sekte juga ditangkap. Master Iron Hammer kabur ke dunia sekuler dan menyelamatkan hidupnya. Itulah sebabnya tidak ada yang datang ke tambang lagi. Sentian buru-buru menjelaskan. Hancur. Nada suara binatang penusiuk baju besi itu jelas terkejut. Aku tidak menyangka manusia akan memperlakukan sesamanya dengan begitu kejam. Setelah mengatakan itu, binatang penusiuk baju besi itu melanjutkan. Apakah Tuan Palu Besi ada di dalam tambang? Bawa kami untuk menemukannya. Inti dari biji-biji spiritual tadi hanya cukup bagi kita untuk mempertahankan tindakan kita sementara. Jika kita ingin makan sampai kenyang, jumlah biji inti ini tidak cukup. Sentian mengangguk, dan memimpin beberapa binatang penusiuk baju besi menuju kedalaman tambang. Master Iron Hammer dan Humazi segera ditemukan. Keduanya tergeletak di tanah, terlalu lelah untuk berdiri karena sedang memurnikan biji spiritual. Master Hammer sangat gembira saat melihat beberapa binatang penusiuk baju besi mampu bergerak. Kalian akhirnya pulih. Aku tahu bahwa biji-biji esensi itu tidak dapat memberimu makan sama sekali. Namun, hanya ada 3 dari kami yang memurnikan biji-biji itu. Kami benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk terus memurnikan. Kami perlu beristirahat sebentar. Biarkan kami beristirahat selama beberapa hari dan kemudian terus memurnikan untukmu. Kalian hanya perlu menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Master Hammer berkata dengan sopan kepada binatang-binatang penusiuk baju besi. Tak masalah, hanya dengan biji-biji saripati ini, kita bisa bertahan selama beberapa tahun. Kata seekor binatang penusiuk baju besi. Namun Sentian tidak mau melakukannya saat ini. Dia tidak punya waktu untuk menunggu di sini guna memurnikan biji untuk binatang penusiuk baju besi ini. Formasi pembangkitan energi spiritual akan segera diaktifkan, dan Sentian harus bergegas kembali secepat mungkin. Tuan Tihui, kita harus kembali ke dunia sekuler secepatnya, jadi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Saya masih bisa terus memurnikan, tetapi level biji spiritual ini terlalu rendah. Apakah Anda punya biji spiritual level tinggi? Memurnikan biji spiritual level tinggi dapat membantu beberapa binatang penusiuk baju besi pulih dengan cepat. Kata Sentian kepada Tuan Tihui. Master Hammer melirik Sentian dan berkata, kamu baru saja mempelajari teknik penempaan dan pemurnian. Sudah cukup bagus jika kamu bisa memurnikan esensi biji roh tingkat ini dengan 3 atau 5 palu. Apakah kamu masih ingin memurnikan biji roh tingkat tinggi? Sentian tidak berbicara, tetapi mengambil sepotiong besar biji roh, lalu menghancurkannya dengan keras dengan palu. Biji roh yang keras itu meledak seketika, dan sejumlah besar kotoran berubah menjadi bubuk. Esensi mineral yang lebih besar dari kepalan tangan tertinggal di belakang. Esensi mineral yang jernih memancarkan napas dan cahaya, dan orang-orang yang merasakan napas ini langsung merasa nyaman. Master Iron Hammer tercengang saat melihat esensi biji yang dimurnikan oleh Sentian. Bahkan jika dia melakukannya, mustahil biji spiritual semacam ini bisa dimurnikan hanya dengan 1 palu. Terlebih lagi, melihat esensi biji yang dimurnikan oleh Sentian, itu jelas sangat murni tanpa kotoran. Sentian, apakah kamu tahu teknik penempaan dan pemurnian sebelumnya? Kalau tidak, kamu baru saja mempelajarinya. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki keterampilan canggih seperti itu dalam waktu yang singkat? Master Hammer bertanya dengan tidak percaya. Sentian menggelengkan kepalanya. Master Iron Hammer, sebelumnya aku tidak memahaminya, dan aku memang baru saja mempelajarinya.
Mungkin pemahamanku kuat dan aku belajar dengan cepat. Wah, tidak peduli seberapa kuat pemahamanmu, tidak ada seorang pun yang baru saja mempelajari teknik penempaan dan pemurnian yang dapat memurnikan biji spiritual tingkat ini hanya dengan satu palu. Pemimpin sekte pemurnian senjata saat itu juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan bakat untuk memurnikan, tetapi bahkan dia tidak memiliki pemahaman yang begitu tinggi. Dia baru saja mempelajari teknik pemurnian dan pemurnian, tetapi dia dapat memurnikan biji spiritual tingkat ini dengan satu palu. Binatang penusiuk baju zirah berkata dengan tidak percaya. Kalau begitu mungkin pemahamanku lebih tinggi dari pemimpin sekte pemurnian senjata, kata Sentian sambil tersenyum. Pada titik ini, Master Hammer dan binatang penusiuk baju besi itu sama-sama terdiam. Jika mereka tidak melihat Sentian memurnikan biji spiritual dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Sentian adalah orang yang selalu memberi kejutan kepada orang lain. Anda tidak akan terkejut jika Anda mengenalnya lebih lama. Pada saat ini, Humazi berbicara. Dia sama sekali tidak terkejut dengan pemahaman Sentian tentang peralatan pemurnian, karena dia tahu bahwa Sentian sendiri bukanlah orang biasa, dan apapun bisa terjadi pada Sentian. Bisakah kau membawaku untuk memurnikan beberapa biji spiritual tingkat tinggi sekarang? Jika kita hanya memurnikan tingkat ini, akan sulit untuk memberi makan binatang penusiuk baju besi ini dalam waktu singkat. Tanya Sentian. Tidak masalah, duduklah di punggungku dan aku akan mengantarmu ke sana. Kata binatang lapis baja yang berbicara itu kepada Sentian. Sentian melompat ke atas binatang penusiuk baju besi itu, dan binatang penusiuk baju besi itu menggerakkan badannya dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Kecepatan binatang penusiuk baju besi di tambang itu sangat cepat. Bahkan ketika menghadapi tanah longsor, binatang penusiuk baju besi itu tidak melambat. Ia dengan cepat melewati bebatuan dan segera mengirim Sentian ke bagian terdalam tambang. Saat ini, seluruh tambang dipenuhi dengan cahaya ungu, dan tambang batu roh ada di mana-mana yang memancarkan cahaya ungu. Jelas bahwa ini adalah bagian terdalam dari tambang, dan biji roh di sini memiliki kualitas tertinggi. Ini dia, sekarang ini adalah bagian terdalam dari tambang, dan jenis biji ini juga merupakan kualitas tertinggi saat ini. Kata binatang penusiuk baju besi itu kepada Sentian. Sentian mengangguk dan mulai bekerja tanpa ragu-ragu. Esensi mineral dimurnikan di tangan Sentian. Binatang penusiuk baju besi itu makan dengan rakus dan segera kenyang. Hewan lapis baja yang cukup makan itu pun tidak berdiam diri, tetapi terus menambang biji-biji spiritual dari dinding-dinding batu di sekitar tambang untuk dimurnikan oleh Sentian. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi esensi mineral di depan Sentian menjadi seperti gunung kecil. Sambil menyeka keringat di dahinya, Sentian berkata kepada binatang berbaju zirah. Binatang berbaju zirah senior, saripati mineral ini cukup untuk kau makan untuk sementara waktu, kan? Cukup, kata binatang berbaju zirah dengan penuh semangat. Baiklah, ayo kembali. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Karena di dalam tambang, Sentian tidak lagi memiliki konsep waktu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sentian memasukkan saripati mineral itu ke dalam cincin penyimpanan dan berencana untuk membiarkan binatang penusiuk baju besi itu membawanya kembali. Namun, binatang penusiuk baju besi itu berkata, "Anak muda, kamu telah banyak membantu kami, aku juga ingin memberimu sesuatu." "Berikan padaku apa?" tanya Sentian dengan heran. Binatang buas penusiuk baju besi ini sudah kelaparan selama lebih dari 10 tahun. Harta apa yang mereka miliki yang bisa mereka berikan kepadaku? Setelah binatang penusiuk baju besi itu selesai berbicara, ia mulai mengayunkan kedua cakarnya dan terus menggali dinding batu tambang. Binatang penusiuk baju besi itu menggali dengan sangat cepat. Tambang yang awalnya berada di dasar kini digali puluhan meter lebih dalam oleh binatang penusiuk baju besi itu, dan biji-biji spiritual terus digali di sepanjang jalan. Melihat biji-biji spiritual ini, Sentian berkata dengan tak berdaya. "Binatang penusiuk armor senior, aku punya hal lain yang harus dilakukan dan aku tidak punya waktu untuk memurnikan biji-biji spiritual ini. Aku tidak memberimu biji spiritual ini untuk dimurnikan. Duduklah di atasku. Apa yang ingin kuberikan padamu ada di depan mataku," kata binatang penusiuk baju besi itu. Sentian tidak punya pilihan lain selain duduk di atas binatang penusiuk baju besi itu,
lalu mengikuti binatang penusiuk baju besi itu untuk terus membelah gunung-gunung dan membelah batu-batu, masuk lebih dalam ke dalam tambang. Tak lama kemudian, kecepatan binatang penusiuk zirah itu melambat, disertai suara terengah-engah. Saat binatang penusiuk zirah itu menggali ke depan, terdengar suara benturan logam. Dua kaki depan binatang penusiuk baju besi itu sekarang berlumuran darah. Melihat ini, Sentian buru-buru berkata, "Senior bis penusiuk baju zirah, apa sebenarnya yang ingin kau berikan padaku? Kurasa kita tidak boleh terus menggali ke depan. Aku khawatir badanmu tidak akan sanggup menanggungnya." "Tidak apa-apa, kita hampir sampai. Kau telah menyelamatkan hidup kami, tentu saja aku harus membalas budimu." Bis penusiuk baju zirah itu menggali ke depan dengan putus asa, dan tidak berhenti meskipun kedua kaki depannya berdarah. Melihat pemandangan ini, Sentian sangat terharu. Anda tahu, beberapa orang tidak memiliki hati nurani seperti binatang penusiuk baju besi di depannya, dan mereka tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Inilah sebabnya Master Iron Hammer selalu mengingatkan Sentian bahwa hal yang paling menakutkan di dunia surga dan manusia adalah hati manusia, dan banyak manusia tidak sebaik monster. Binatang penusiuk baju besi ini telah menderita di tambang selama lebih dari 10 tahun, dan tidak pernah berpikir untuk pergi bahkan jika ia mati kelaparan. Namun, beberapa orang mungkin mengkhianati kerabat dan tuan mereka untuk sedikit keuntungan. Tanpa disadari, binatang penusiuk baju besi itu telah menggali puluhan meter, dan pada saat ini, tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menerangi seluruh tambang. Di bawah sinar cahaya keemasan, Sentian tidak bisa membuka matanya untuk beberapa saat. Setelah beberapa lama, ketika dia sudah beradaptasi, Sentian perlahan membuka matanya dan melihat bahwa di antara tumpukan biji batu roh, sebuah batu roh yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan tertanam di tengahnya. "Akhirnya ketemu juga," kata binatang penusiuk zirah itu dengan gembira, lalu menggali biji spiritual yang memancarkan cahaya keemasan. "Ambil biji ini. Ini adalah batu fosfor emas dengan kualitas tertinggi. Meskipun biji ini berukuran kecil, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Dengan batu fosfor emas ini, kekuatanmu dapat ditingkatkan dengan cepat, dan bahkan mungkin memungkinkanmu untuk menerobos alam," kata binatang penusiuk baju besi itu kepada Sentian. Sentian mengambil batu fosfor emas itu, hanya untuk merasakan bahwa batu fosfor emas kecil ini sangat berat di tangannya, dan terdapat pola-pola seperti sisik di atasnya, seperti lapisan baju besi, sangat mirip dengan badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan. Sentian hanya sedikit memperluas indera spiritualnya, dan langsung terkejut oleh kekuatan luar biasa di dalam batu fosfor emas itu. Batu fosfor emas sekecil itu, kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin lebih besar daripada kekuatan di dalam badan Sentian. Terkejut, Sentian mengucapkan terima kasih kepada binatang penusiuk zirah itu dengan sangat, lalu bertanya, "Binatang penusiuk zirah senior, berapa banyak batu fosfor emas ini yang ada di tambang ini?" Sentian merasa bahwa jika ada banyak batu fosfor emas ini, dia bisa datang ke sini untuk berlatih setelah menyelesaikan urusannya di dunia sekuler. Dengan batu fosfor emas ini, kekuatan Sentian akan meningkat pesat. "Aku tidak tahu ada berapa banyak, mungkin hanya ada satu ini, atau mungkin ada beberapa. Namun, bahkan seluruh gunung Wujin tidak dapat menghasilkan banyak biji spiritual bermutu tinggi ini. Sejauh ini, aku hanya menemukan satu ini, yang ditemukan lebih dari 10 tahun yang lalu dan belum pernah digali. Adapun apakah akan ada batu fosfor emas semacam ini di tambang lain, aku tidak tahu, tetapi aku dapat mengawasimu. Namun, bahkan jika aku menggali batu fosfor emas di masa depan, aku tidak dapat memberikannya kepadamu sendiri. Bagaimanapun, ini adalah barang-barang dari Sekte Pemurnian Senjata." Binatang penusiuk baju besi itu mengikuti Sentian dan berkata dengan sangat jujur, "Senior bis penusiuk baju zirah, aku tahu bahwa jika aku menemukan batu fosfor emas, aku tidak akan menganggapnya sebagai hal yang sia-sia." Sentian mengagumi sikap bis penusiuk baju zirah. Bagaimanapun, mereka masih binatang spiritual milik Sekte Pemurnian Senjata. Bahkan jika Sekte Pemurnian Senjata dihancurkan, Master Iron Hammer masih hidup, dan mereka akan melayani Sekte Pemurnian Senjata. Binatang penusiuk baju besi membawa Sentian kembali. Saat ini, Humazi dan Master Tihui hampir pulih.
Sentian mengeluarkan sari-sari mineral yang telah dimurnikan dan memberikannya kepada binatang lapis baja lainnya. Binatang lapis baja lainnya memakan makanan mereka dan sangat berterima kasih kepada Sentian. Tuan Tihui, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa pergi ke Sekte Huofen untuk menyelamatkan pemimpinmu. Namun, harap tenang, setelah aku selesai menangani urusan di dunia sekuler, aku akan menemukan cara untuk membantumu menyelamatkan pemimpinmu. Sentian meyakinkan Tuan Tihui. Master Iron Hammer mengangguk. Aku percaya padamu. Bahkan jika kau tidak dapat menyelamatkan pemimpin sekte kami, aku harus berterima kasih padamu. Sekarang aku memiliki pecahan-pecahan tempaan di tanganku, dan binatang-binatang penembus baju besi ini juga hidup, jadi aku dapat perlahan-lahan memulihkan sekte pemurnian senjata. Dalam 10 tahun, sekte pemurnian senjata kami akan dapat mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Pada saat itu, aku akan membantumu menempa senjata ajaib. Master Iron Hammer berkata kepada Sentian dengan rasa terima kasih. Master Tihui sangat bersyukur karena Sentian tidak menggelapkan pecahan-pecahan tempaan itu. Jika orang lain mendapatkan pecahan-pecahan tempaan itu, mereka pasti akan mengambilnya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa binatang penusiuk baju besi, Sentian dan teman-temannya kembali ke Sekte Pemurnian Senjata. Apakah kamu masih bisa membuka jalan dari alam surga ke alam duniawi? Tanya Master Tihui kepada Sentian. Biar aku coba, aku tidak yakin sekarang. Sentian menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk menempa dan memurnikan biji-biji spiritual itu. Jadi sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa membuka jalan menuju dunia sekuler, jadi dia berencana untuk mencobanya. Sentian, menurutku sebaiknya kau tinggal di sini dan kembali setelah kekuatanmu meningkat. Akan jauh lebih mudah untuk membuka jalan setelah kekuatanmu meningkat. Selain itu, batu fosfor emas di badanmu hanya dapat mengerahkan energinya secara maksimal melalui kultivasi dan penyerapan di dunia surgawi ini. Jika kau membawanya ke dunia sekuler, mungkin karena penindasan hukum langit dan bumi, energi batu fosfor emas ini akan sangat berkurang. Master Iron Hammer membujuk Sentian. Sentian tertegun dan berkata dengan sedikit malu. Tuan Tihui, Anda tahu bahwa saya memiliki batu fosfor emas di badan saya. Tentu saja saya tahu, aroma batu fosfor emas sangat unik, saya menemukannya sejak lama, tetapi Anda telah banyak membantu Sekte Pemurnian Senjata kami, jadi tidak ada salahnya jika binatang penusiuk baju besi memberi Anda batu fosfor emas. Tuan Tihui berkata sambil tersenyum. Sentian, apa itu batu fosfor emas? Coba aku lihat. Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sentian hanya bisa mengeluarkan batu fosfor emas. Humazi mengambil batu fosfor emas di tangannya, melihatnya dengan saksama, matanya penuh dengan rasa iri. Kalau begitu, aku akan menyerap batu fosfor emas di sini terlebih dahulu, lalu kembali ke dunia sekuler. Sentian memutuskan untuk menyerap energi batu fosfor emas di dunia sekuler terlebih dahulu, meningkatkan wilayahnya, lalu kembali ke dunia sekuler. Sentian menemukan tempat yang tenang dan mulai menyerap energi batu fosfor emas. Humazi dan roh pedang Zhongli melindungi Sentian. Guru Tihui pergi dan mulai melobi orang-orang terdekat untuk merekrut pengikut bagi Sekte Pemurnian Senjata. Jika dia ingin membangun kembali Sekte Pemurnian Senjata dan mengembalikan kejayaannya, itu tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan Master Iron Hammer saja. Dia harus merekrut murid untuk Sekte Pemurnian Senjata. Tepat ketika Sentian berlatih di alam surgawi, suasana di alam rahasia Sekte Hati Iblis tampak sedikit aneh. 6 utusan berjubah ungu berkumpul bersama, dan pada saat ini, ke-6 utusan berjubah ungu itu melepas topeng di wajah mereka. Meskipun mereka sudah menebak identitas masing-masing, ketika topeng dilepas, ke-6 utusan berjubah ungu itu masih terlihat agak terkejut. Lagi pula, mereka semua adalah kepala sekte di 8 alam rahasia, dan mereka saling kenal. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui identitas masing-masing sebagai utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Sekarang setelah kita melepas topeng, kita bisa jujur satu sama lain. Semuanya, sekarang kita telah melanggar aturan dan melepas topeng kita, itu membuktikan bahwa kita sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang memiliki niat lain akan dihukum oleh surga. Sekarang kita harus mencari jalan keluar untuk anggota keluarga dan murid kita sendiri.
Kita telah diam-diam mengikuti orang-orang kuat dari Sekte Hati Iblis selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya kita hanyalah pion. Sekarang melihat bahwa murid-murid kita telah menjadi sumber daya pelatihan Ning Sam, itu terlalu berlebihan. Kata Yukian dengan wajah dingin dan mata pembunuh. Tuan Yu, Anda beritahu kami apa yang harus dilakukan. Kami akan mendengarkan Anda. Meskipun sebagai kultivator, kami harus mengesampingkan emosi kami tetap manusia. Kami tidak bisa hanya melihat murid-murid dan anggota keluarga kami mati dan tetap bersikap acuh tak acuh. Yao Qisheng, pemimpin Sekte Guntur Ungu di alam rahasia Dimen, berkata. Ya, kita semua mendengarkan Patriark Yu. Di antara kita, Patriark Yu adalah yang terkuat. Utusan berjubah ungu lainnya berkata, akan sangat sulit bagi beberapa dari kita untuk menyelamatkan keluarga dan murid-murid kita. Kekuatan makhluk yang kuat itu tidak terduga. Bahkan jika kita pergi bersama, aku khawatir kita tidak bisa menjadi lawannya. Jika kita bisa bersatu dengan yang lain untuk menghadapi Sekte Hati Iblis, apakah peluang kita untuk menang akan lebih baik? Pada saat ini, Feng Jingyan, penguasa lembah Feng Yue di alam rahasia gerbang gunung, angkat bicara. Tuan Fenggu, dengan siapa Anda berencana untuk bergabung? Tanya Yukian. Sentian, kata Feng Jingyan. Ketika kata Sentian keluar, semua orang tercengang. Mereka mengikuti Sentian karena kebencian yang mendalam. Dua utusan berjubah ungu lainnya dibunuh oleh Sentian. Terlebih lagi, murid Feng Jingyan, Feng Wuhen juga dibunuh oleh Sentian di konferensi alam rahasia. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Feng Jingyan berpikir untuk bekerja sama dengan Sentian. Tuan Fenggu, Anda juga tahu situasi antara kami dan Sentian. Apakah menurut Anda Sentian akan membantu kami? Tanya Yao Qisheng, pemimpin Sekte Guntur Ungu. IQ Sentian sedang online, dia pasti akan membantu kita. Pacarnya terjebak dalam ranah rahasia Sekte Wendao, dan kebencian Sentian untuk Sekte Demon Heart tidak ada hubungannya dengan kita. Sekarang orang yang kuat dari Sekte Iblis, benar-benar memperlakukan murid-murid kita sebagai sumber daya, membantai mereka sesuka hati, dan mengunci keluarga kita untuk mengendalikan dan mengancam kita, jadi kita harus menemukan Sentian untuk bekerja sama dengan kita. Alam rahasia ECT dan pergi ke surga dan ranah manusia. Dengan cara ini, bukankah keluarga dan murid kita diselamatkan? Tuan Fenggu benar. Kita bisa pergi dan bekerja sama dengan Sentian. Murid Tuan Fenggu dibunuh oleh Sentian, tetapi dia mampu melupakan dendam masa lalu. Kita tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sentian. Saya yakin Sentian akan setuju untuk bekerja sama dengan kita. Tetapi masalah ini sangat penting. Siapa yang akan melobi Sentian? Selain itu, kita harus mencegah niat kita diketahui oleh yang berkuasa. Jika tidak, kita dan keluarga kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Yukian juga menyetujui usulan Feng Jingyan. 6 utusan berjubah ungu saling memandang, dan tidak ada yang mau pergi. Lagi pula, tidak ada yang yakin bisa meyakinkan Sentian, dan menghubungi Sentian juga sangat berisiko. Melihat ini, Yukian menghela napas dan berkata, karena tidak ada yang mau pergi, aku akan pergi dan berbicara dengan Sentian. Setelah berdiskusi, ke-6 utusan berjubah ungu itu kembali mengenakan topeng mereka dan pergi. Ning Sam, yang sedang berlatih saat ini, harus menyerap kekuatan lebih dari selusin orang setiap hari untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Melihat para pengikutnya yang akan mati setiap hari, ke-6 utusan berjubah ungu itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bersambung.